Kaisar Xuanling membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat, meskipun jumlah 4 elemen yang bisa diledakkan Ling Han belum digandakan olehnya, setidaknya 20% lebih banyak darinya. Pada puncaknya, tidak ada cara untuk maju, oleh karena itu, meskipun hanya peningkatan 20%, ini masih merupakan keuntungan besar. Itu juga tidak bisa dipercaya. Kenapa kamu? Ledakan. Kaisar Xuanling menerima pukulan Ling Han dengan paksa, tetapi terlempar hidup-hidup. Ling Han menyusul dan meledakkan dengan kedua tinjunya. Bang bang bang, setiap pukulan keras, dan segera dada Kaisar Xuanling retak, memperlihatkan tulang putih dan bahkan jantungnya. Namun, Kaisar Xuanling hanya berbalik dengan satu pikiran, dan lukanya segera sembuh tanpa meninggalkan jejak. Ling Han memang memiliki keuntungan dalam hal kekuatan tempur, dan itu masih merupakan keuntungan yang sangat besar, tapi dia tetap tidak bisa membunuh Kaisar Xuanling. Dia ingin membawa Kaisar Xuanling ke dunianya sendiri, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kesenjangan kekuatan tempur antara kedua belah pihak belum mencapai tingkat penghancuran. Kamu benar-benar junior yang aneh. Kaisar Xuanling menghela nafas, dan kemudian menyentuh dagunya. Kupikir kekuatan kita telah mencapai batasnya, tapi aku tidak menyangka masih ada ruang untuk perbaikan. Bermain, Kaisar ini ingin mundur dan memahami pemahaman. Mundur? Ini adalah istilah yang sangat asing baginya, karena dia telah mengembangkan 4 elemen, dia menjadi tak terkalahkan, abadi dan abadi, apa yang harus dilakukan dalam retret Wulen Kain. Bahkan kehancuran langit dan bumi tidak bisa membunuhnya. Tapi siapa yang bisa menjadi kaisar yang hebat, siapa yang tidak memiliki hati yang tak terkalahkan? Sekarang, seseorang benar-benar mengungguli dia dalam hal kekuatan tempur, meski dia masih abadi, tapi dia merasa jauh lebih tidak bahagia dan lebih ambisius. Orang lain bisa, kenapa dia tidak bisa? Hanya ada 4 kaisar besar di dunia. Kaisar Xuanling sangat lugas, dia tidak akan bertarung jika dia berkata dia tidak akan bertarung, dan berbalik untuk pergi. Ling Han tidak mengejarnya, karena tidak masalah jika dia mengejar, dia tidak bisa membawa lawan ke dunia batin, dan dia tidak bisa menekan dan membunuh lawan. Dan begitu perang pecah di luar, kerugian besar apa yang akan ditimbulkannya? Perbedaan antara Ling Han dan ketiga kaisar yang tak terkalahkan itu adalah dia memiliki hati yang baik. Ini bukan kebajikan wanita, jika suatu hari Ling Han benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan 3 kaisar besar, bahkan jika dia harus bertarung di luar, dia tidak akan ragu untuk bertarung. Tidak ada yang bisa dihancurkan dan tidak ada yang bisa dibangun, hanya dengan menyelesaikan ketiga kaisar besar ini perkembangan dunia dapat menyesuaikan diri dengan alam, alih-alih diganggu oleh mereka dan mengubah dunia menjadi mainan mereka. Ling Han merenung, ketika keempat elemen di tubuhnya mencapai level yang sama dengan dunia ini, apakah dia bisa menekan ketiganya? Dia tidak bisa mengetahuinya, karena tidak ada yang pernah mencapai kekuatan tempur seperti itu, jadi dia hanya bisa membayangkannya. Kaisar Xuanling berkata dia akan mengasingkan diri, jadi dia akan mengasingkan diri, 1 juta istri semuanya diabaikan, dan puluhan ribu anak benar-benar dibuang. Tanpa kehadiran Kaisar Agung, wilayahnya akan dibagi antara Ling Han dan Kaisar Agung Wuliang. Ling Han membangun kembali ketertiban, sementara Kaisar Wuliang terus menghancurkan ketertiban dan menganjurkan kekerasan. Puluhan ribu tahun kemudian, perbatasan dari 2 kekuatan besar sudah terjalin, dan konflik tidak bisa dihindari. Namun, Kaisar Wuliang tidak pernah bergerak. Menurutnya, setiap perebutan hegemoni hanyalah sebuah permainan, dialah yang memegang catur, jadi bagaimana dia bisa secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran? Apakah Anda menang atau kalah? Itu hanya permainan, paling buruk, Anda akan masuk ke tumpukan berikutnya dan memulai dari awal lagi. Ling Han berbeda. Kaisar Agung Wuya dan yang lainnya, bersama dengan Kaisar Agung seperti Shouji yang dia ciptakan, memiliki keunggulan absolut dalam jumlah Kaisar Agung. Secara alami, mereka mendorong dan mengendalikan lebih banyak bintang. Meskipun Kaisar tak terbatas juga menciptakan Kaisar Agung, pertama hanya ada 8 peringkat, dan kedua jumlahnya hanya 9, jadi tentu saja dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Setelah jutaan tahun, wilayah Infinite Grid menyusut menjadi 1/10 dari ukuran aslinya, terhitung kurang dari 5% dari seluruh alam semesta. Semua Kaisar Agung akan melanjutkan upaya mereka untuk menjatuhkan semua wilayah Kaisar Agung yang tak terbatas, tetapi pada saat ini, mereka menghadapi musuh yang kuat dan lawan lama. Binatang mitos tua. Berbicara secara logis, binatang dewa tua hanya memiliki peran Hua Dao setelah meninggalkan Pulau Kaisar, tetapi siapa yang membawanya pergi, 3 kaisar yang tak terkalahkan. Mereka juga dapat mengambil elemen kehidupan sesuka hati, sehingga binatang tua itu dapat memperpanjang umurnya, seperti halnya Kaisar Wuya dan lainnya.
Yang ini gigi dua. Siapa yang bisa menghentikan serangan Kaisar tahap kedua? Meskipun Kaisar Wuya dan yang lainnya telah maju ke tahap ketiga, mereka bukanlah lawan dalam situasi satu lawan satu. Selain itu, mereka juga memiliki keraguan, karena Kaisar Agung menembak dengan seluruh kekuatannya, dan kerusakan yang ditimbulkan akan terlalu besar. Lihat kembali ke awal, ketika penguasa 12 jadi berperang melawan Xuan Taiyu, keberuntungan seluruh wilayah surga utara turun selama puluhan juta tahun. Sekarang, tidak hanya ada lebih banyak kaisar, tetapi mereka semua berada di peringkat kedua dan ketiga, sehingga kerusakan yang ditimbulkan secara alami lebih besar. Perbedaan terbesar antara kaisar tak terbatas, binatang tua dan Ling Han adalah bahwa mereka dapat mengabaikan orang biasa di dunia dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah Ling Han menerima berita itu, dia segera mengirim. Dia berdiri di alam semesta bintang, dan ada bintang putih besar di depannya, dan binatang dewa tua itu sedang duduk di sana. Di belakangnya adalah permaisuri, guk-guk hitam besar, Kaisar Agung Wuya dan seterusnya. Ling Han bergerak dan meraih bintang di depannya. Segera, semburan prestise kekaisaran memenuhi udara, dan binatang dewa tua itu melangkah ke langit berbintang. Konyol, konyol, dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berani menyerang tempat ini? Binatang tua itu mencibir, dan matanya tertuju pada Ling Han, anak muda, apakah menurutmu kau bisa bersaing dengan mereka bertiga jika kamu mencapai peringkat kedua? Sudah. Hei, berita tentang lelaki tua ini sangat ketinggalan, aku tidak tahu bahwa Ling Han pernah bertarung melawan Kaisar Xuanling, guk-guk hitam besar itu berkata dengan heran. Itu benar, Xiao Qinglong mengangguk, dia hanya seorang budak, dan Kaisar Wuliang tidak perlu melapor kepadanya. Oh, sayang sekali membiarkan Hanzi kecil kita melawan seorang budak. Guk-guk hitam besar itu menggelengkan kepalanya, lihat bagaimana Tuan Guk-guk memperlakukannya. Guk-guk hitam besar itu berbalik dan mengarahkan pantatnya ke binatang suci tua itu. Junior, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah, jangan menunggu. Binatang tua itu ingin menang tanpa perlawanan. Lagi pula, dia pernah bertarung dengan Ling Han sebelumnya, dan dia bukan lagi musuh lawan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan cahaya terang menyinari dirinya, membuat matanya sakit. Apa situasinya? Dia menatap masa lalu, dan tiba-tiba melihat guk-guk murahan itu memutar pantatnya ke arahnya, dan pakaian dalam besi mengkilap yang membuat matanya sakit adalah pakaian dalam besi yang dikenakan orang lain. Nima, bahkan dengan kekuatan binatang tua itu, dia tidak bisa menahan air mata, tentu saja, ini tidak sentimental, itu murni diterangi. Anda harus tahu bahwa itu adalah prajurit Kaisar Super, ia harus memiliki 5 tingkat kekuatan dan 4 tingkat kekuatan ledakan, tetapi sekarang telah dikembangkan sepenuhnya oleh guk-guk hitam besar ke intensitas cahaya, dan segera kehilangan semua kekuatan penghancurnya. Tapi karena ini, seberapa terang cahaya ini? Gigi kedua juga akan terpesona dan bahkan meneteskan air mata. Ini, binatang tua itu menangis. Semua Kaisar Agung dipenuhi dengan emosi. Mereka telah bertarung dengan binatang tua itu selama miliaran tahun, tetapi mereka bahkan tidak bisa melukai satu kulit pun dari binatang tua itu. Sedangkan untuk guk-guk hitam besar, mengguncang pantatnya membuat binatang tua itu meneteskan air mata. Murah. Memang murah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah rekor terbaik mereka melawan monster tua itu. Yang jelas murah, kenapa malah dijadikan amal kebajikan? Semua kaisar terdiam, kemenangan seperti itu membuat mereka merasa malu untuk merayakannya. Hahaha, hanya guk-guk hitam besar yang tersenyum penuh kemenangan, memutar pantatnya lebih gembira, dan cahaya menyilaukan menyala secara acak. Kecuali itu adalah kaisar besar seperti Ling Han, siapapun akan merasa bosan. Jalang, aku akan membunuhmu. Binatang tua itu sangat marah, dan melambaikan tangannya ke arah guk-guk hitam besar itu. Yang paling dia benci sekarang bukanlah Ling Han, tapi guk-guk hitam besar itu. Sangat murah sehingga giginya gatal. Ling Han bergerak, membentak, dan dengan mudah menghalau pukulannya. Guk-guk hitam besar itu mengubah posisinya dan terus memotret. Binatang tua itu harus menutupi wajahnya dengan tangannya, jika tidak, tidak ada yang bisa menghalangi cahaya. Dia telah berada dalam kekacauan begitu lama, mengapa dia pernah berada dalam kekacauan seperti itu? Jalang, 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 teriaknya marah. Guk-guk hitam besar mencabut telinganya, dan berkata kepada Ling Han, sekarang Tuan Guk-guk senang, aku akan menyerahkan pemakaman padamu. Ini berpura-pura lebih kuat dari Ling Han. Ling Han secara alami tidak berpikir itu tidak patuh, hanya tersenyum, dan berkata kepada binatang tua itu, apakah kamu memiliki kata-kata terakhir untuk diakui?
Haha, binatang tua itu menoleh untuk melihat Ling Han, Junior. Lakukan kamu pikir kamu membunuh beberapa kaisar besar, dan bahkan bisakah aku membunuhnya juga? Iya, Ling Han mengangguk, menembak langsung, dan meraih binatang dewa tua itu. Binatang tua itu sangat marah, dan menamparkan Ling Han dengan telapak tangannya. Namun, ketika dia menembakkan pukulan ini, itu menghilang seperti lumpur yang masuk ke laut. Apa, mau tidak mau dia membuka mulutnya lebar-lebar, seberapa kuat pukulannya, mengapa dia tidak terlihat memukulnya sama sekali. Kamu, dia tiba-tiba sadar, menatap Ling Han dengan iri dan cemburu. Persneling pertama, Ling Han telah menguasai keempat elemen dan telah menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Apakah ini membuatnya cemburu? Karena ini selalu menjadi pengejarannya, dan dia akan berhasil, tetapi dihentikan oleh permaisuri Xing Yue dan 3 lainnya. Apa yang terjadi? Sekarang Ling Han telah menjadi kaisar yang tak terkalahkan, tetapi dia adalah Guk-Guk yang sedang berlari. Dia membencinya. Boom! Pukulan Ling Han jatuh, dan binatang suci tua itu tiba-tiba hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa. Tidak peduli seberapa kuat fisiknya, itu tidak cukup untuk dipandang rendah di depan Ling Han. Tidak mungkin bagimu untuk menguasai 4 elemen. Ling Han berkata dengan ringan, kamu diciptakan oleh dunia, bagaimana kamu bisa mencapai titik pertempuran melawan dunia? Kaisar harus mengolah dirinya sendiri, dan dia telah dibudidayakan dengan sempurna di setiap alam, adalah mungkin untuk menjadi seorang kaisar yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, bahkan jika binatang dewa tua adalah spesies aneh seperti binatang yang menelan, menguasai 3 elemen adalah titik akhir. Jika Anda ingin memahami 4 elemen secara paksa, Anda hanya akan kewalahan oleh kekuatan elemen. Selama berabad-abad, setidaknya ada 34 tumpukan, tetapi hanya ada 4 kaisar agung dalam satu peringkat, yang menunjukkan betapa sulitnya mencapai titik ini. Tidak, selama kamu memberiku sedikit lebih banyak waktu, aku pasti bisa sampai ke titik ini. Binatang tua itu berkata dengan enggan. Dia pernah menghancurkan pemuda di depannya, tetapi sekarang, pihak lain memotong setengahnya, tubuhnya dengan satu gerakan. Kesenjangan dalam kekuatan tempur terlalu besar untuk dijelaskan. Ling Han menggelengkan kepalanya, binatang mitos tua yang pernah dianggap sebagai musuh besar sekarang benar-benar rentan di depannya, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya menganggapnya serius. Ling Han, ekspresi seperti apa yang kamu miliki? Suasana hati binatang tua itu sudah cukup buruk, tetapi pada akhirnya dia dicemooh oleh Ling Han sampai benar-benar dihina. Bagaimana dia bisa merasa begitu buruk? Ah! Dia berteriak lagi, karena cahaya kebencian bersinar lagi, mengguncang satu matanya hingga menangis. Untungnya, dia sekarang kekurangan satu sisi tubuhnya dan hanya memiliki satu mata, dan kerusakan yang ditimbulkannya langsung berkurang setengahnya. Hei, biarkan kamu menjadi sombong. Guk-guk hitam besar itu mengguncang pantatnya dan berkata, Guk-guk nakal, rubah berpura-pura menjadi harimau. Binatang tua itu meraung. Dipinjam secara tidak sengaja, Xiao Hanzi adalah saudara dari Tuan Guk-guk, bagaimana ini bisa disebut prestise harimau palsu? Guk-guk hitam besar itu terkikik. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menekan tangannya lagi. Tidak teriak binatang tua itu dengan enggan, dia adalah yang terkuat di dunia, dan dia adalah kaisar tak terkalahkan yang paling menjanjikan. Akibatnya, dia menjadi Guk-guk pelari dulu, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Boom! Ling Han menyapu dengan satu pukulan, dan binatang dewa tua itu menghilang begitu saja. Unsur-unsur kehancuran telah tersapu, dan tulang-tulang alami telah hilang. Ling Han menunggu lagi, tetapi dia tidak melihat Kaisar Wu Li yang bergerak. Dia tahu bahwa pihak lain tidak takut padanya, dia abadi, jadi apa yang harus ditakuti? Pihak lain, seperti Kaisar Xuanling, menganggap orang biasa sebagai mainan, sementara dia berada jauh di atas, memandang ke bawah pada pertunjukan bagus yang dia arahkan. Karena Kaisar Wu Li yang tidak bergerak, Ling Han juga tidak memulai perkelahian, tetapi berbalik dan pergi. 2000 tahun kemudian, seluruh alam semesta telah membentuk kembali keteraturan. Tetapi saat ini, semua orang merasakan bahwa ada tanda menjadi seorang kaisar di dunia. Lebih dari 10 juta tahun telah berlalu, akibat dari kaisar besar sebelumnya telah habis, dan langit dan bumi memungkinkan munculnya kaisar baru. Sekelompok jenius muda bersiap untuk bersaing demi kesempatan sekali dalam 1000 tahun ini. Meskipun sekarang ada ratusan kaisar di dunia, tidak dapat disangkal bahwa kaisar pada akhirnya akan menjadi yang terkuat di dunia, dan semua orang ingin berada di peringkat ini. Ling Han juga ingin keturunannya bersaing untuk mendapatkan kesempatan ini. Meskipun dimungkinkan untuk menjadi seorang kaisar di jurang purba,
akan ada batasan, dan bagaimanapun, itu bukanlah takdir. Tidak masalah kecuali keempat elemen abis, tapi ini terlalu sulit, hanya 4 dari lusinan striatum. Jing Haoran dan Sui Qincang juga keluar satu demi satu, mereka hanya bisa mencapai gigi 2 dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Penyelesaian keempat elemen itu terlalu sulit, bahkan jika mereka adalah penguasa dunia meta, mereka tidak dapat mencapainya. Jika ada 2 atau bahkan lebih kaisar yang tak terkalahkan di tumpukan ini, itu akan sangat aneh. Namun, semua kaisar agung telah mencapai akhir masa hidup mereka, dan mereka hanya dapat berjalan keliling dunia dengan mengandalkan elemen kehidupan yang disediakan oleh Ling Han. Jika tidak, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya dapat tinggal di Pulau Kaisar. Langit dan bumi memungkinkan munculnya kaisar baru, yang juga mengantarkan masa kejayaan seni bela diri, dan bakat luar biasa muncul dari semua tempat. Ling Han menyukai bakat, jadi dia meminta Tanah Suci 9 Matahari untuk merekrut bakat, dan dia secara pribadi akan membimbing mereka, ingin memperjuangkan keberuntungan dunia. Dia duduk bersila di atas batu, dan semua murid duduk melingkar mendengarkan ajarannya. Murid-murid ini semua tahu bahwa ini adalah seorang kaisar yang tak terkalahkan, bahkan jika salah satu dari mereka menjadi seorang kaisar, mereka masih harus menunjukkan rasa hormat di depan Ling Han. Kaisar Agung yang membuktikan Tao di era ini jelas sangat tertekan, dia seharusnya tidak terkalahkan di dunia dan menekan suatu era, tetapi apa yang terjadi? Ada banyak kaisar agung, dan bahkan ada kaisar yang tak terkalahkan. Meledak, teratai emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis di langit dan bumi, mekar di mana-mana. Seorang kaisar baru akan segera lahir. Tapi bagaimana bisa begitu cepat? Semua orang kagum, tidak satupun dari mereka muncul sebagai Kaisar Zun, jadi tentu saja tidak mungkin salah satu dari mereka membuktikan Tao. Wajah Ling Han penuh keheranan, sial ini, dialah yang mengkhotbahkan Tao. Mengapa Anda ingin bersaksi sendiri? Ling Han merasa itu sangat aneh. Dia telah melangkah ke tahta Kaisar Agung besok pagi, dan bahkan menjadi Kaisar Agung yang tak terkalahkan. Jadi, apa demonstrasi daunnya? Kembali ke gigi 6 lagi. Namun, nasib langit dan bumi datang bergulir, dan aturan bintang 9 terwujud di depannya, dengan jelas dan jelas, ini sangat jelas, langit dan bumi ingin dia menjadi kaisar yang hebat. Apakah ini hal yang rendah hati? Baiklah, mari kita buktikan tahta lagi. Ling Han tidak bisa menolak, itu adalah kehendak Tiandi, bahkan jika dia sengaja tidak menerobos, Tiandi tidak akan menyukai orang kedua. Sejauh menyangkut orang-orang di dunia, apapun yang terjadi, mereka harus menunggu setidaknya puluhan juta tahun sebelum dunia mengizinkan kelahiran kaisar baru lagi. Fiuh, Ling Han melangkah keluar dan memasuki langit berbintang, dan pada saat ini, Ratu, guk-guk hitam besar, kakak Monkey dan yang lainnya juga datang satu demi satu. Melihat teratai emas bermekaran di sekitar Ling Han, mereka semua terkejut. Khotbah, Ling Han akan bersaksi. Tapi dia sudah menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Apa-apaan ini? Semua orang terdiam, mengapa hal aneh seperti itu terjadi pada Ling Han? Tapi dipikir-pikir lagi, Ling Han benar-benar belum membuktikan kaisar agung di dunia luar, dan dia bahkan belum berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan kaisar agung, dia langsung pergi ke Primordial Abyss, meninggalkan kesempatan untuk Pu Jingtian. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada yang aneh dengan langit dan bumi yang mendukungnya sekarang. Soalnya, di antara Kaisar Agung yang tidak membuktikan jalannya, mana yang lebih baik dari Ling Han? Apalagi Ling Han lahir di Lifestone, jadi dia lebih dekat dengan sifat dunia, jadi wajar jika dia disukai oleh dunia. Hei, tidak mengherankan jika sesuatu terjadi pada Xiao Hanzi, kata Da Heigu dengan bangga. Sebagai orang yang menyaksikan Ling Han tumbuh selangkah demi selangkah, Da Lao Hei merasa sangat puas. Ling Han dari Niu adalah yang paling kuat. Hu Niu juga berkata genit. Meskipun yang lain tidak berbicara, mereka juga menyetujui hal ini. Ling Han memang monster, dan dia telah menciptakan ketidakmungkinan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Justru karena inilah dia menjadi satu-satunya kaisar di tumpukan ini yang melangkah ke gigi pertama. Hanya saja semua orang penasaran, Ling Han sudah menjadi kaisar yang tak terkalahkan, jika langit membiarkannya membuktikan Tao lagi, apakah itu akan meningkatkan kekuatannya? Kaisar perlengkapan 0. Atau menambahkan satu level lagi ke level Great Emperor yang ada, level asli satu Great Emperor akan diturunkan ke level kedua, dan Ling Han akan hidup sendirian di level pertama. Ledakan. Di dunia batin Ling Han, perubahan drastis sedang terjadi. Dunia dalam tubuhnya telah terbentuk, dengan 4 elemen lengkap, tertutup rapat dengan bintang, penuh vitalitas, tetapi ada kelahiran,
usia tua, sakit dan kematian, membentuk sebuah siklus. Namun, rasanya selalu ada yang kurang. Baru pada saat ini Ling Han menyadari bahwa dia belum menetapkan aturan untuk dunia batin. 4 elemen hanya menciptakan dunia, memungkinkan dunia memiliki model melingkar, namun, dukungan aturan sangat diperlukan agar dunia berkembang. Tiba-tiba, dia mulai menambahkan aturan ke dunia batin dengan mengacu pada aturan bintang 9 yang diwujudkan di depannya. Hidup dan mati, 5 elemen dan guntur, terang dan gelap. Setelah menambahkan aturan, Ling Han menemukan bahwa dunia dalam tubuhnya lebih teratur. Boom! Tubuhnya terhubung ke dunia, dan keempat elemen itu menyerbu masuk dengan gila-gilaan, mencoba menenggelamkannya. Ling Han tahu bahwa saat ini, dia benar-benar menjadi dunia lain. Kali ini, yang saya buktikan bukanlah cara seni bela diri, tetapi cara langit dan bumi. Setelah 3 hari, keempat elemen dalam tubuh Ling Han akhirnya berhenti meningkat dengan hebat, tetapi meningkat dan terkuras, membentuk keseimbangan. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan di antara langit dan bumi, teratai emas mekar dengan marah, dan suara yang tak terdengar berbisik, seolah mengharapkan berkah. Khotbahnya telah berakhir. Haruskah kita mengucapkan selamat? Guk-guk hitam besar itu tertawa. Ling Han telah mencapai tak terkalahkan, dan sepertinya tidak ada yang perlu diberi selamat atas kesaksiannya kali ini. Tak terkalahkan plus 1, bukankah itu masih tak terkalahkan? Ling Han tersenyum, dan berkata hanya kulitmu. Ketika berita itu menyebar, semua orang di dunia yang ingin menantang tahta memukul dada mereka dan menghentakkan kaki mereka. Tuhan, betapa tidak adilnya ini. Ling Han telah membuktikan Tao, dan dia adalah kaisar di antara para kaisar, dia dihormati sebagai kaisar Hantian, tetapi Tuhan benar-benar membiarkannya membuktikan Tao lagi. Apa ini? Hanya dapat dikatakan bahwa Tuhan itu buta. Namun, semua orang hanya berani bergumam di dalam hati, siapa yang berani angkat bicara. Sekarang Ling Han telah memerintah seluruh Xingyu, dia adalah penguasa yang memang pantas, dan semua orang hidup di bawah perintah yang ditetapkan olehnya, siapapun yang berani menghina kaisar surga di depan umum pasti akan dipotong-potong. Seluruh Xingyu kembali teratur, jadi setelah 3 atau 4 generasi, kekerasan bukan lagi naluri terbesar yang berakar dalam di hati orang, dan semuanya telah kembali ke awal. Namun, diamnya Permaisuri Xingyue dan Permaisuri Xingyue selalu membuat Ling Han merasa akan ada masalah yang tak berkesudahan. 200 tahun lagi telah berlalu, dan dunia telah mengantarkan kemakmuran besar seni bela diri, meskipun tidak mungkin bagi kaisar baru untuk membuktikan jalannya, orang suci muncul tanpa henti, yang kemungkinan besar akan menjadi titik tertinggi dalam sejarah. Uliang Tianzun. Sebuah suara besar bergejolak di atas bintang Siyuan. Ling Han, keluar dan lihat. Pada saat ini, bintang Siyuan telah menjadi tanah suci seni bela diri di seluruh alam semesta bintang, tempat duduk kaisar yang tak terkalahkan, dan di bawah kaisar, dan banyak kaisar agung, bersama-sama mempertahankan tatanan langit dan bumi. Karena itu, ketika mereka mendengar seseorang berani memanggil Ling Han dengan namanya, banyak orang yang marah dan berteriak serempak. Siapa yang berani memanggil kaisar surga dengan namanya secara langsung? Tanda seru. Namun, begitu prestise kaisar ditekan, Ling Han sudah bergerak, dan dengan sentuhan sederhana, prestise kaisar ini menghilang tanpa jejak. Ada apa? Ling Han bertanya, orang ini tentu saja Kaisar Wuliang. Pihak lain tertidur begitu lama, dan akhirnya lahir. Kamu telah bermain begitu lama, sekarang dunia telah mencapai masa paling makmur, bisakah kamu menekannya dan mulai bermain lagi? Suara Kaisar Wuliang datang, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Di mata Kaisar Wuliang, apakah itu pertempuran sebelumnya atau penegakan kembali ketertiban, itu semua adalah permainan. Jadi, Ling Han sudah bermain, dan sekarang giliran dia. Di matanya, segala sesuatu tidak memiliki peringkat, tinggi atau rendah, itu hanyalah mainannya. Semua kaisar dan orang suci yang agung, dan Zuding Tongmai semuanya sama. Ling Han menggelengkan kepalanya. Maaf, saya tidak setuju. Junior, karena kamu menjadi mitra keempatku, aku memberimu wajah dan membiarkanmu bermain, tetapi kamu tidak bisa cuek. Dia memonopoli mainan ini. Kaisar besar tak terbatas berkata dengan tegas. Pria ini benar-benar mudi. Ling Han tersenyum. Aku adalah Kaisar Surga, menjaga ketertiban langit dan bumi. Jika kamu tidak menurut, aku akan menghapusmu. Pedang ini ratusan kali lebih besar dari bintang Siyuan, dan satu serangan tidak hanya dapat menghancurkan bintang Siyuan berkeping-keping, tetapi juga memotong sebagian besar bidang bintang di dekatnya. Bagaimana? Mungkin Kaisar Wuliang peduli. Langit lahir karena mereka, dan tentu saja bisa mati karena mood mereka.
Tidak peduli seberapa makmur atau layu dunia ini, ketika langit dan bumi runtuh secara ekstrim, semuanya tidak dapat lepas dari takdir yang melekat. Ling Han bergerak, mengulurkan tangannya untuk memegangnya, dan membentak, pedang surgawi itu berubah menjadi ratusan juta pecahan, dan kemudian kehampaan itu terbuka, menelan pecahan-pecahan ini, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Junior, bagaimana kamu bisa melawan guru surgawi ini dengan tangan dan kaki terikat? Kaisar tak terbatas tersenyum, aku bisa menciptakan semut ini dengan satu pikiran, apakah aku perlu peduli dengan hidup dan mati mereka? Jadi, kita berbeda. Kata Ling Han Senseng. Tidak, tidak ada perbedaan di antara kita. Ketika kita mencapai ketinggian kita, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang sama. Kaisar Wuliang berkata dengan ringan, kamu hanya memiliki sedikit pengalaman, dan ketika jejak jiwamu disegel untuk beberapa tumpukan pada saat itu, kamu tidak akan lagi memiliki kebaikan yang tidak perlu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ling Han berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak menghormati kehidupan dan ketertiban, aku akan membunuhmu. Jika saya juga mengabaikan kehidupan di masa depan, seseorang akan memotong saya. Hahaha. Kaisar Wuliang tertawa terbahak-bahak, generasi muda, saya benar-benar akan membuat Anda tertawa seperti orang gila, Anda sangat naif. Saya punya menguasainya. 4 elemen adalah tubuh keabadian, siapa yang bisa membunuhnya? Kamu tidak bisa membunuhku, dan bahkan jika ada orang kelima atau keenam setelah itu, mereka juga tidak bisa membunuhmu. Ling Han tersenyum sedikit. Tidak bisakah kamu membunuhnya? Di masa lalu, dia benar-benar tidak bisa membunuhnya, tetapi ketika dia membuktikan Dao lagi, dia meningkatkan kekuatannya berkali-kali, dan sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk mengirim kaisar yang tak terkalahkan ke dunianya sendiri. Di dunianya, dia adalah satu-satunya penguasa, dan dia berbicara sesuai dengan hukum. Junior, datang dan hentikan yang mulia surgawi ini. Kaisar tak terbatas tertawa, dan dia mulai menyerang, menukik, menebas dengan pedang surgawi, menebas ke setiap sudut alam semesta. Begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan seluruh dunia hanya dengan satu pikiran. Namun, Ling Han lebih kuat darinya, ketika dia mengulurkan tangannya dan menekannya, semua pedang surgawi hancur, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Hah! Kaisar Wuliang menunjukkan ekspresi terkejut. Pada level mereka, sebenarnya tidak ada perbedaan kekuatan. Mereka semua tak terkalahkan. Paling-paling, ada beberapa perbedaan dalam penguasaan 4 elemen. Memang akan mempengaruhi kekuatan tempur, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menentukan kekuatannya, hasil. Namun, Ling Han menghapus serangannya dengan santai, yang mengejutkannya. Karena dia tidak bisa, bukan hanya dia tidak bisa melakukannya, tetapi Permaisuri Xing Yue dan Kaisar Xuanling juga tidak bisa melakukannya. Penyerang dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi Beck memiliki terlalu banyak pertimbangan, dan dia akan selalu selangkah lebih lambat. Dengan kekuatan mereka dalam pertempuran, dapatkah mereka mengambil langkah seperti itu? Oleh karena itu, Ling Han terkejut bisa meredakan serangannya dengan begitu mudah. Aku di sini untuk mencarimu. Ling Han berkata dengan lembut, dan melangkah maju, jalan 4 warna di aspal hingga tak terbatas, dan dia datang ke matahari besar dalam satu langkah. Apakah kamu keluar sendiri, atau aku yang mengalahkanmu? Setelah kata-kata itu jatuh, sesosok tubuh keluar dari matahari, tetapi kobaran api bahkan tidak bisa membakar ujung bajunya. Junior, kamu benar-benar aneh. Kata Kaisar Wuliang, dia berpikir sejenak, beberapa tahun yang lalu, kamulah yang membuktikan Dao, kan? Beberapa tahun yang lalu, puluhan ribu tahun, oke. Namun, orang-orang ditekan begitu saja dalam 1 atau 2 tumpukan, puluhan ribu tahun benar-benar tidak ada apa-apanya, seperti mengedipkan mata. Ini adalah detail yang tidak berbahaya. Tidak buruk. Ling Han mengangguk. Aneh, mengapa kamu bisa membuktikan Dao 2 kali? Kaisar Wuliang tidak dapat mengetahuinya. Meskipun dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, tidak ada cara bagi langit dan bumi untuk mengizinkannya membuktikan Dao lagi. Karena aku kuat, Ling Han berkata dengan enteng. Jawaban yang bodoh, Kaisar Wuliang menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan pertanyaan ini. Lagi pula, dia sudah berada di level yang tak terkalahkan dan tidak bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam seni bela diri. Kamu ingin melawan Tianzun ini? Dia bertanya. Ling Han menggelengkan kepalanya. Aku menekanmu. Hahaha. Kaisar Wuliang tertawa. Itu tidak lucu sama sekali, kata Ling Han dengan sungguh-sungguh. Kaisar Wuliang perlahan membuang senyumnya. Kamu benar-benar bukan orang yang menyenangkan. Satu sama lain, kata Ling Han.
Aku juga menyaksikan pertempuran antara kamu dan Xuanling. Kaisar Wuliang melanjutkan, kamu memang berada di atas angin, tetapi tidak mungkin untuk menekan kami. Ling Han menghela nafas apakah kamu akan berhasil atau tidak? Tanda tanya. Jangan hanya membicarakannya, itu akan membuat penonton merasa bahwa kita membuang-buang waktu. Di tempat yang sangat jauh, para kaisar memang sedang menonton pertempuran, tetapi mereka tidak berani mendekat. Dalam konfrontasi antara kaisar yang tak terkalahkan, bahkan kaisar biasa tidak dapat berdiri dari dekat untuk menyaksikan pertempuran, jika tidak, mereka akan mencari kematian. Kaisar Wuliang mendengus mulutmu tidak bisa diam, tetapi ketika kamu hanya memiliki jejak jiwamu, kamu tidak dapat berbicara sama sekali, dan itu akan segera membuatmu gila. Ling Han berhenti berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Kaisar Agung tak terbatas, bang, menutupi langit dengan satu tangan. Berani. Kaisar Wuliang mencibir, kamu terlalu meremehkanku. Dia menembak, menggesek, dan sebuah galaksi terpotong. Ledakan. Xing He mengenai tangan besar itu, tetapi tangan besar itu hancur secara langsung, tidak dapat mempengaruhi Ling Han sedikit pun, dan tangan besar itu masih menekan. Kaisar Wuliang mengerutkan kening, dia tahu bahwa kekuatan tempur Ling Han sebelumnya agak kuat, tetapi hanya setelah pertarungan nyata dia tahu seberapa kuat lawannya. Bagaimana bisa? Jelas mereka berdua berada di peringkat yang sama dari Kaisar Agung, bahkan jika ada celah, itu hanya dalam kemahiran menggunakan 4 elemen, tetapi dalam hal kuantitas, setiap orang harus setara. Itu sama dengan anak ini melawan Xuanling saat itu, pada awalnya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena dia tidak mahir, tetapi begitu dia terbiasa dengannya, dia keluar untuk melampaui kekuatan bertarung Xuanling. Bagaimana ini terjadi? Ling Han menamparkan dengan tamparan, dan segera menerbangkan Wuliang Great Emperor, bang bang bang, menghancurkan ratusan bintang di sepanjang jalan, dan tentu saja semua makhluk di atasnya juga terkejut sampai mati. Ling dingin dan acuh tak acuh. Begitu dia mengambil keputusan, dia akan membunuh dengan tegas tanpa khawatir. Jika ingin menekan Invincible Emperor pasti akan ada pengorbanan, tidak mungkin dibiarkan begitu saja karena kekhawatiran seperti itu, dan itu hanya akan menimbulkan damage yang lebih besar. Kecil, generasi. Kaisar Wuliang segera kembali, wajahnya penuh amarah. Setelah menjadi kaisar tak terkalahkan, dia tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Huff. Ling Han tetap diam, dan terus menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat di atas kepala Kaisar Wuliang, ratusan tangan besi muncul, melingkari keempat elemen, dan jatuh dengan keras ke arahnya. Pada akhirnya, Kaisar Wuliang sedikit mengubah warnanya. Karena 4 elemen yang melilit tinju ini 100 kali lebih besar dari volumenya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kaisar yang tak terkalahkan masih memiliki batasan dalam memobilisasi 4 elemen. Namun, jumlah setiap pukulan Ling Han melebihi batas 100 kali lipat, dan dia meledakkan ratusan pukulan dalam satu tarikan napas. Konsep macam apa ini? Dia tidak berani menangkis, takut dia akan langsung diledakkan menjadi luka serius, meskipun luka serius tidak ada artinya baginya, sebagai orang yang kuat, ini adalah reaksi naluriah. Dia mundur dengan cepat, tetapi Ling Han meninju terlalu banyak, dan dia masih terkena beberapa tinju, yang segera membuatnya berdarah hebat. Nima, sakit sekali. Kaisar Wuliang memamerkan giginya, tetapi masih ada sedikit kenikmatan di wajahnya. Rasa sakit, perasaan yang nyata, dia sudah lama tidak mengalaminya. Namun, elemen kehidupan beroperasi sendiri, dengan cepat memperbaiki tempat yang terluka parah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Disinilah Kaisar Agung yang tak terkalahkan diselewengkan, dia tidak bisa dibunuh sama sekali, bahkan tidak terluka parah. Dukun-dukun, junior, kamu memang aneh, tapi kita semua adalah makhluk abadi, jadi bagaimana jika kamu kuat? Kaisar Wuliang tersenyum, meskipun ini mengejek Ling Han, ada sedikit sarkasme dalam kata-katanya. Tidak mau. Dia tidak tahu berapa lama dia menjadi kaisar tak terkalahkan daripada Ling Han, tapi sekarang, Ling Han telah mengungguli dia dalam kekuatan tempur. Bagaimana ini bisa membuatnya malu? Ling Han mengabaikannya dan meninju lagi. Boom! Gelombang tinju besi lainnya jatuh dengan keras, setiap pukulan dapat membunuh ribuan kaisar, tetapi sekarang, hanya berurusan dengan satu. Kaisar Wuliang mencoba menyelesaikannya, tetapi dia masih dipukul beberapa kali, meskipun dia segera sembuh, dia sangat marah hingga dia berteriak. Ini adalah kemarahan yang tak terkatakan. Dibandingkan dengan Ling Han, dia adalah seorang senior tua, tapi sekarang senior tua itu ditekan dan dipukuli, wajah apa yang dia miliki. Tapi apapun yang dia lakukan, dia akan selalu kalah dari Ling Han.
Dalam hal jumlah keempat elemen, dia terlalu jauh di belakang Ling Han, dan dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia tidak mau menerimanya, tetapi faktanya dia selalu ditekan, dan setiap kali dia dipukul, dia akan terluka parah. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah dia mendapatkan lebih banyak pukulan. Apa artinya ini setelah Ling Han terbiasa dengan gaya bertarung semacam ini dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang gaya bertarungnya, dia akan lebih terarah dan membuat serangannya lebih destruktif. Bang bang bang, tangan besinya sepadat hujan. Bidang bintang di dekatnya telah benar-benar hancur berkeping-keping, dan ada banyak makhluk mati, tetapi Ling Han memiliki wajah yang dingin, dan ketika tiba waktunya untuk mengambil keputusan, dia tidak akan pernah menjadi lembut. Kaisar Wuliang sengaja melarikan diri dan memimpin Ling Han ke medan bintang lain, berharap Ling Han merasa ragu untuk mengambil tindakan. Namun, jika dia berhenti saat ini, itu sama saja dengan membiarkan orang-orang di depannya mati sia-sia. Ling Han tak henti-hentinya, dan terus meledakkan dengan keras dengan tangan besinya. 5 pukulan, 10 pukulan, 20 pukulan, Wuliang Dadi menerima lebih banyak pukulan pada saat yang sama, dan luka yang dideritanya menjadi semakin serius, bahkan jika ada unsur kehidupan yang dapat segera sembuh, waktu semakin lama. Tentu saja, meski diperpanjang, itu akan menjadi momen yang tidak penting. Ling Han menggenggam momen seperti itu, memungkinkan dia untuk membawa pihak lain ke dunia batin. Dia tidak melakukannya dengan gegabah, dia tidak ingin membuat Kaisar Wuliang waspada, jika tidak, jika lelaki tua ini berjuang mati-matian, dia mungkin akan meledakkan seluruh Xingyu. Sekarang, pihak lain masih memiliki rasa kesopanan, karena baginya, masa subur yang akhirnya tercipta adalah awal dari permainan yang bagus, dan itu akan berakhir sebelum dia memainkannya, dan dia akan merasa sangat disayangkan. 30 pukulan, 50 pukulan, Kaisar Infinity terluka parah, dan langit berbintang di sekitarnya penuh dengan darah menyembur keluar darinya, dan setiap tetes memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan atau kekuatan vitalitas dan penciptaan. Sekitar sana, mata Ling Han tiba-tiba menjadi dingin, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba membawa lawan ke dunia batin setelah melukai Kaisar Agung tak terbatas dengan satu pukulan. Kaisar Agung secara naluriah menolak gaya tarik seperti itu, tetapi dia terluka parah, saat itulah kekuatannya berada pada titik terlemahnya. Selain itu, sejumlah besar elemen kehidupan menyembuhkannya, sehingga dia tidak dapat melepaskan tangannya untuk melakukan konfrontasi skala penuh. Hei, dia dibawa ke dunia batin oleh Ling Han. Dalam sekejap, luka Kaisar Wuliang sudah sembuh. Kesempatan itu begitu cepat berlalu. Ini adalah kaisar yang tak terkalahkan. Namun, karena dia telah memasuki dunia batinnya, maka semuanya tergantung pada Ling Han untuk memutuskan. Tempat macam apa ini? Kaisar Wuliang juga terkejut. Dia segera menemukan bahwa ini juga dunia yang sangat besar, tetapi itu bukan dunia yang dia kenal. Bahkan, dia menunjukkan ekspresi keheranan, komunikasinya dengan 4 elemen terputus. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak terkalahkan dan keabadian musuh besar didasarkan pada komunikasi dengan 4 elemen tanpa pasokan 4 elemen, seberapa kuat dia daripada kaisar biasa. Meski tidak ada masalah dengan umur panjang, dia telah menguasai 4 elemen, dan dia tidak lagi berada di bawah kendali langit dan bumi, namun perasaan ragu ini masih melekat. Ini duniaku. Ling Han muncul, tetapi dalam bentuk jiwa. Kaisar Wuliang baru saja memutar matanya, dan dia segera menyadari kamu benar-benar membangun duniamu sendiri. Ini luar biasa. Faktanya, dia, Permaisuri Xing Yue, dan Kaisar Xuanling telah mencoba konsep seperti itu sebelumnya, tetapi mereka sama sekali tidak dapat melakukannya. Bahkan seorang kaisar yang tak terkalahkan seperti mereka tidak dapat melakukannya, dan tentu saja tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat melakukannya. Namun, Ling Han memberinya kejutan. Bagaimana kamu melakukannya? Kaisar Wuliang bertanya dengan suara yang dalam. Ling Han tersenyum pertama-tama, kamu harus dilahirkan dari batu kehidupan. Dia dengan ramah menjelaskan kepada pihak lain tentang dunia Yuan. Setelah mendengar ini, Kaisar Wuliang mengerutkan kening dalam-dalam, memperlihatkan tatapan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya bahkan jika kamu dilahirkan dari batu kehidupan, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Berdasarkan pemahamannya tentang dunia, dapat disimpulkan bahwa ini adalah materi yang tidak mungkin. Karena eksperimen serupa, mereka telah melakukannya berkali-kali. Ling Han tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia hanya tersenyum ringan. Oke, bisakah kamu mati sekarang? Kaisar Wuliang merenung, dan tidak menegur Ling Han karena sombong, karena Ling Han sangat mungkin membunuhnya sekarang.
Ini dunia lain, dan Ling Han adalah penguasa dunia. Namun, dia juga memiliki kepercayaan diri, ada sekitar 4 elemen di tubuhnya, dia masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan dia dapat sepenuhnya menghancurkan dunia dan kembali ke dunia besar yang asli. Memikirkannya seperti ini, dia menjadi penuh percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Ling Han, dia pasti tidak ada bandingannya dengan dunia yang hebat. Anak muda, kamu memang beruntung, tapi Anda bahkan tidak akan pernah berpikir untuk membunuh yang mulia surgawi ini. Dia berteriak dengan keras, meninju, dan dengan paksa merobek ruang. Namun, meskipun ruang itu memiliki riak, itu tidak buruk sama sekali. Kaisar Wuliang tidak percaya pada kejahatan, dan membombardir lagi dan lagi, tetapi hasilnya sama, ruang hanya beriak, tetapi tidak ada tanda-tanda akan terbuka sama sekali. Sekarang, dia akhirnya panik. Untuk pertama kalinya dalam usia yang tak terhitung, emosi ini muncul dalam dirinya. Itu menyegarkannya sedikit, mengingatnya sedikit, tetapi segera dia diliputi ketakutan lagi. Dunia batin Ling Han lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkinkah ini sebanding dengan dunia luar? Mendesis. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa Ling Han dapat dengan mudah melukainya, kekuatan seperti itu tidak normal sejak awal. Kaisar yang tak terkalahkan, itulah mereka. Dan Ling Han sekarang sepertinya dunia lain. Harus diakui bahwa ini adalah arah akhir dari evolusi kehidupan, setiap orang membentuk dunianya sendiri, bahkan jika dunia luar runtuh, dia tidak takut, dan dia dapat melawannya. Apakah dia akan mati? Kaisar Wuliang penuh dengan pikiran, ketika dia pertama kali terjebak, dia pernah memikirkan kematian. Kaisar yang agung secara alami adalah pahlawan suatu zaman, dan dia telah menjadi tubuh yang tak terkalahkan, hanya ada 4 dari mereka dalam lusinan tumpukan, yang menunjukkan betapa luar biasanya dia. Namun, dia tidak dapat melakukan bunuh diri, yang merupakan tragedi yang tak terlukiskan ketika dia terjebak. Seiring waktu berlalu, dia tidak lagi ingin mati, dan pikirannya menjadi radikal dan kejam. Jika Anda ingin mati tetapi tidak bisa mati, Anda pasti akan menjadi gila. Namun, saat ini, saat ia benar-benar harus menghadapi kematian, Kaisar Wuliang merasa ketakutan. Hancurkan. Dia meningkatkan kekuatan serangannya, dan meledakkan keempat elemen yang tersisa. Jika dia tidak bisa membuka celah secepat mungkin, dia akan terjebak di sini. Bahkan jika Ling Han tidak membunuhnya, dia akan ditekan oleh langit dan bumi seperti sebelumnya. Demikian pula, jebakan adalah beberapa periode yang berat, atau bahkan puluhan ratus periode yang berat. Namun, tidak peduli seberapa gila dia, itu tidak berguna. Ini adalah dunia batin Ling Han, dan sekarang dunia batinnya tidak kalah dengan dunia luar dalam 4 elemen. Bisakah Kaisar Wuliang secara paksa merobek dunia luar dan pergi ke alam yang tidak diketahui? Tidak. Karena itu, tentu saja tidak mungkin baginya untuk mengobrak-abrik dunia batin Ling Han, apalagi dunia batin Ling Han dioperasikan atas kehendaknya. Apakah itu cukup? Ling Han berkata dengan acuh tak acuh, era milikmu sudah berakhir, dan kamu harus menerima takdirmu. Tidak. Kaisar Wuliang meraung, aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan tidak ada seorang pun di dunia ini bisa membunuhku. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu bangun sepenuhnya dari mimpi. Ling Han bergerak dan meninju Kaisar Wuliang. Kaisar Wuliang ingin bersembunyi, tetapi dunia ini adalah kehendak Ling Han, bagaimana dia bisa bersembunyi? Pukulan ini mengenai tepat di depannya, tanpa alasan apapun, mengabaikan jarak. Dunia saya, tentu saja saya yang menentukan. Ledakan. Infinite Grid menyemburkan darah dengan liar, kali ini, meski lukanya masih sembuh dengan sendirinya, kecepatannya sangat lambat. Tidak banyak elemen kehidupan di tubuhnya. Ling Han meninju lagi, puff, Kaisar Agung tak terbatas memuntahkan darah lagi, dia merasakan andalam dan 6 paru-parunya berjatuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin, dia masih berseru. Bagaimana kamu bisa membangun dunia batin? Selamat tinggal, dia berkata dengan lembut, dan tangan besi itu memukul lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah lebih dari selusin pukulan, tulang Kaisar Agung Wuliang hancur berkeping-keping. Unsur kehidupan telah habis, dia tidak bisa lagi sembuh secara instan, tetapi kekuatan Kaisar masih ada, dan dia masih pulih dengan susah payah. Ling Han juga menggertakkan giginya. Tingkat Kaisar ini sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika itu adalah Kaisar tingkat kedua, dia akan dibombardir menjadi sampah dengan satu pukulan, tapi berapa banyak serangan yang telah kamu lakukan? Ini masih di dunia batinnya, jika tidak, jika ditempatkan di luar, elemen kehidupan tidak akan ada habisnya, dan Kaisar tingkat pertama tidak dapat dibunuh sama sekali.
Ledakan, ledakan, ledakan. Ling Han terus membombardir, dan akhirnya Kaisar Wuliang tidak tahan lagi, dan nafas kehidupan mulai turun dengan cepat. Kaisar yang hebat bangga, begitu pula Kaisar yang tak terbatas, dia tidak lagi bertahan secara pasif, dan tidak merobek ruang, tetapi melancarkan serangan balik ke arah Ling Han. Ini adalah langkah yang sia-sia, tetapi bahkan jika Kaisar meninggal, dia akan mati dengan terhormat. Setelah ratusan pengeboman, Kaisar Wuliang akhirnya terhuyung mundur, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan vitalitasnya terputus. Hari ini akhirnya tiba. Kaisar Wuliang menunjukkan senyum lega. Keabadian juga merupakan kutukan baginya, tetapi sekarang, dia akhirnya menyingkirkan kutukan itu, dan dia secara alami santai. Setelah kata-kata itu jatuh, nafas kehidupannya benar-benar hilang, tetapi tubuhnya berdiri tegak. Ling Han menghela nafas, lagi pula, dia adalah seorang kaisar yang hebat, jadi dia masih memiliki gaya yang seharusnya dia miliki. Dia mengulurkan tangannya dan benar-benar menghancurkan jejak jiwa Kaisar Agung tak terbatas, bahkan jika mayat itu diletakkan di dunia luar, tidak mungkin untuk menghidupkannya kembali. Kesadaran Ling Han kembali, dan dia menghela nafas ringan, sayang sekali Kaisar yang tak terkalahkan meninggal. Ling Han, guk-guk hitam besar dan yang lainnya mengelilinginya. Jelas, Ling Han telah membantai Kaisar Wuliang, yang membuat kulit kepala mereka kesemutan karena kegirangan. Bahkan Kaisar yang tak terkalahkan dibantai, seberapa kuat yang telah dicapai Ling Han. Sangat disayangkan bahwa kita tidak tahu di mana Kaisar Xuanling mundur, dan Permaisuri Xingyue telah menghilang sejak lama sekali. Saya hanya bisa menunggu. Ling Han duduk di Xiyuan Star, dan seni bela diri di dunia teratur. Karena itu, Ling Han tidak lagi peduli dengan urusan dunia, dan memasuki keadaan pengasingan total seperti Kaisar besar lainnya. Dia masih memiliki dua tugas, yaitu untuk menekan Kaisar Xuanling dan Permaisuri Xingyue, tetapi jika keduanya bertekad untuk bersembunyi, Ling Han tidak akan dapat menemukan mereka kecuali dunia runtuh ke titik tertentu. Oleh karena itu, Ling Han sedang menunggu. 1.000.000 tahun, 200 tahun 10 juta tahun. Seiring waktu berlalu dengan tenang, legenda Ling Han berangsur-angsur menjadi legenda, dan legenda secara alami dianggap dilebih-lebihkan dan diproses. Dan umur Kaisar Agung hanya puluhan juta tahun, karena Ling Han belum terlalu lama lahir, sehingga dunia secara bertahap berpikir bahwa Kaisar Hantian yang dulu tak terkalahkan ini telah berubah menjadi Taoisme. Tentu saja, tidak semua orang berpikir demikian, dan banyak karir yang terpana dan tidak berani bertindak gegabah. Dalam sekejap, 1000 tahun lagi berlalu. Ada tanda-tanda di langit dan bumi, memungkinkan Kaisar baru untuk bersaksi. Kali ini, semua orang percaya bahwa Ling Han pasti telah berubah. Jika Kaisar lama belum mati, bagaimana Kaisar baru bisa lahir? Dunia mengantar era seni bela diri yang makmur lainnya, para jenius muncul dalam jumlah besar, dan semua orang bersaing dengan sengit untuk mendapatkan posisi Kaisar baru. 3000 tahun kemudian, seorang jenius menonjol dan membuktikan dirinya sebagai Kaisar Agung, yang dipuja sebagai Kaisar Po-Feng oleh dunia. Dunia sekali lagi memasuki era ketika Kaisar Agung duduk sebagai penanggung jawab, semuanya beres, tetapi tidak ada yang menyebut nama Kaisar Hantian. Dan semua orang di dunia hanya tahu bahwa penguasa dunia saat ini adalah Kaisar Po-Feng. 4000 tahun telah berlalu seperti ini, dan boom, tiba-tiba, fluktuasi yang mencengangkan meletus di alam semesta. Ling Han, ayo bertarung lagi. Suara gemuruh bergema di seluruh Xingyu. Kaisar Xuanling, lahir. Kaisar Xuanling telah mundur selama lebih dari 20 juta tahun dan akhirnya lahir. Boom! Dia adalah kaisar yang tak terkalahkan, dan dia sama sekali tidak memiliki kebaikan orang-orang di dunia. Setelah minuman ini, gelombang suara berdesir tanpa henti. Kemanapun dia lewat, bintang-bintang hancur, dan tentu saja makhluk di atasnya juga hancur berkeping-keping. Apa situasinya? Orang bijak di kejauhan ingin berlari untuk melihat apa yang terjadi, tetapi setelah hanya melihat Kaisar Xuanling, tubuhnya meledak dan dia mati seketika. Sulit dipercaya betapa mengerikannya seorang Kaisar Agung. Ling Han, keluar dan bertarung. Teriak Kaisar Xuanling lagi, boom, gelombang suara lain melonjak, bergegas ke segala arah. Bang bang bang, bintang yang tak terhitung jumlahnya secara alami tidak beruntung lagi dan diledakkan hidup-hidup. Ini adalah sesuatu yang Kaisar Xuanling lakukan secara tidak sengaja, jika dia mau, hanya perlu beberapa menit untuk meledakkan seluruh Xingyu. Di tempat yang sangat jauh, semua orang suci adalah penonton, tidak berani melangkah maju sama sekali. Kulit kepala mereka mati rasa, bagaimana mungkin ada keberadaan seperti iblis. Mengerikan, hanya raungan, bintang-bintang meledak,
dan orang suci itu naik, orang suci itu juga meledak. Kekuatan yang luar biasa, bahkan kaisar. Namun, bukankah Kaisar Agung harus menjadi satu-satunya, bisakah hanya satu yang muncul di era? Hanya di zaman kuno, dan era kaisar besar terakhir, para kaisar berdiri berdampingan, tetapi dengan berakhirnya sebuah era, situasi seperti itu hilang selamanya. Namun, sekarang ada kaisar yang dicurigai. Siapa orang ini? Seorang suci berbisik. Seharusnya kuasa kaisar, kan? Seharusnya begitu. Dia memiliki dendam terhadap Ling Han, jadi dia mundur dan berkultivasi, bergegas ke posisi kuasa kaisar, dan sekarang dia ingin membalaskan dendam Ling Han. Dengan cara ini, Ling Han ini harus menjadi orang suci. Apakah ada orang suci seperti itu? Saya tidak dapat mengingatnya. Itu normal jika saya tidak dapat mengingatnya. Lagi pula, kebanyakan orang suci menggunakan gelar dan jarang menggunakan nama. Ya, itu benar. Namun, mengapa saya tampaknya memiliki sedikit kesan tentang nama Ling Han? Hei, saya juga. Semua orang suci mengangguk, tetapi sekarang ada Sok Kaisar, itu akan jauh, itu di luar level yang bisa mereka tangani, dan mereka hanya bisa menonton kegembiraan dari satu sisi, dan mereka tidak bisa terlalu dekat, kalau tidak mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Untungnya, di era ini, ada seorang Kaisar Agung yang duduk sebagai penanggung jawab, jika Kaisar Semu itu melakukan kejahatan, tentu saja Kaisar Agung itu akan membunuhnya. Hei, saat ini, saya melihat jalan emas di aspal, lalu seorang pria kurus berjalan mendekat. Wajahnya seindah batu giok, dan bantalannya mencengangkan. Kaisar Agung hari ini, Po Feng. Hah? Kaisar Po Feng memandang pria kekar dan agung di depannya, dan sedikit mengernyit. Sebagai seorang kaisar, dia dapat dengan jelas merasakan prestise kaisar di tubuhnya. Tetapi masalahnya adalah era ketika semua kaisar berdiri berdampingan telah lama berlalu, dan dia sekarang adalah satu-satunya kaisar di era ini, bagaimana mungkin ada kaisar lain? Siapa kamu? Kaisar Po Feng bertanya dengan ringan, sebagai simbol tak terkalahkan, dia tentu saja tenang. Junior, apakah kamu mencari kematian? Kaisar Xuanling berkata dengan sungguh-sungguh, dia tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat, itu semua tergantung pada suasana hatinya. Kaisar Po Feng tidak bisa menahan tawa aku yang terhebat di dunia. Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuhnya sudah ditembak terbang. Berisik. Kaisar Xuanling menarik tangannya, seolah-olah dia baru saja melakukan hal yang tidak penting. Nima, rambut orang-orang suci di kejauhan semuanya berdiri tegak, mereka menjadi gila. Itu adalah Kaisar Agung, yang baru mencapai tahun 4000 tahun yang lalu, sekarang berada di puncak hidupnya, dan kekuatan tempurnya secara alami berada di puncak. Namun, keberadaan yang tak terkalahkan seperti itu ditampar dengan satu tamparan. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa darah Kaisar tertinggal jauh di langit berbintang. Ya Tuhan, ini bukan hanya terbang, bahkan Kaisar Po Feng terluka parah. Bisakah mereka tidak menggoyangkan kaki karena ketakutan? Ini, keberadaan menakutkan macam apa ini? Oh, desahan datang, seolah jauh di langit, tetapi juga tampak dekat di telinga. Ketika semua orang suci bingung, mereka melihat sesosok tubuh tiba-tiba muncul, ini adalah seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 20-an, dan di tangannya memegang seorang pria yang terluka parah. Orang yang terluka adalah Kaisar Po Feng. Hei, siapa pemuda ini? Tanpa diduga, dia baru saja menangkap Kaisar Po Feng yang sedang terbang terbalik. Ling Han, kamu akhirnya muncul. Teriak Kaisar Xuanling. Ling Han tersenyum tipis, dan elemen kehidupan menyembur keluar, langsung mengalir ke seluruh tubuh Kaisar Po Feng, dan segera, semua luka di tubuh Kaisar menghilang. Oh, Kaisar Po Feng bangun, dan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi? Dia terlempar terbalik oleh pukulan itu, dan dia bahkan terluka parah. Bagaimana mungkin? Hanya ada satu kaisar besar seperti dia di dunia, dia identik dengan tak terkalahkan, mengapa dia menerima tamparan seperti itu? Selain itu, bukankah dia terluka parah, mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih baik? Dia memandang Ling Han, menunjukkan keterkejutan lagi. Dan, Kaisar Agung lainnya. Astaga, apa-apaan ini? Dia tidak percaya, bukankah seharusnya hanya ada satu kaisar seperti dia di dunia, kenapa ada dua lagi, dan salah satunya begitu kejam? Ling Han menarik tangannya dan menatap Kaisar Xuanling, kamu harus terus mundur. Hahaha, Kaisar Xuanling tertawa keras, kenapa, kamu mengancamku? Ling Han tersenyum sedikit, itu hanya kebenaran. Ayo bertarung lagi. Kaisar Xuanling penuh dengan semangat juang, dan aura yang menakutkan tak terlukiskan.
Kaisar Po Feng tiba-tiba merasakan dada sesak dan sesak napas, matanya membelalak tanpa sadar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah seorang kaisar yang agung, tetapi dia bahkan tidak bisa menghentikan kesombongan orang lain. Ya Tuhan, betapa memalukannya ini baginya. Dengan gelombang Ling Han, dia mengirim Kaisar Po Feng ke kejauhan, dan kemudian memandang Kaisar Xuanling pergi ke Primordial Abyss untuk bertarung lagi. Tanda seru, melewati. Boom, pukulan, tinju belum mengenai, tetapi di bawah kejutan kekuatan, bintang-bintang di kejauhan semuanya hancur. Aku telah melihat Kaisar Agung. Semua orang suci buru-buru memberi hormat kepada Kaisar Agung Po Feng, meskipun Kaisar Agung tiba-tiba menjadi jauh lebih pendek, dia masih seorang Kaisar Agung yang tinggi dan perkasa, bagaimana mungkin mereka meremehkannya. Kaisar Po Feng sama sekali tidak mempedulikannya, dia melihat ke depan dengan ekspresi kaget yang tak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin ada Kaisar yang begitu kuat? Tidak, harus dikatakan bagaimana Kaisar bisa begitu kuat. Dia juga seorang Kaisar yang hebat, tetapi di depan keduanya, dia seperti bayi, tidak layak disebut sama sekali. Dengan mata terbuka lebar, dia menangkap semua pertempuran antara dua kaisar yang tak terkalahkan di benaknya. Dia bersumpah bahwa setelah pertempuran ini, dia akan melakukan ujian panjang untuk meningkatkan kekuatannya. Ling Han, Ling Han, Ling Han aku sudah memikirkannya. Seorang suci tiba-tiba menepuk pahanya, menunjukkan kegembiraan, dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Apa yang kamu pikirkan? Semua orang suci bertanya dengan cepat, bahkan Kaisar Po Feng menunjukkan sedikit perhatian. Dia juga ingin tahu asal-usul kedua kaisar yang begitu kuat ini, bahkan dia gemetaran. Ling Han, Kaisar Hantian. Kata orang suci itu kata demi kata. Mengucapkan 3 kata dari Kaisar Hantian, para orang suci segera bereaksi. Kaisar Hantian. Mereka semua menunjukkan kekaguman. Kaisar Hantian adalah kaisar agung dari generasi sebelumnya, dan juga merupakan simbol tak terkalahkan. Dikatakan bahwa dia memadamkan kegelapan terbesar dalam sejarah, dan juga merupakan kepala dari semua kaisar agung, meninggalkan kisah legendaris yang panjang. Tentu saja, banyak cerita yang dianggap dibesar-besarkan oleh generasi selanjutnya, tetapi ini tidak menghalangi Kaisar Hantian untuk menjadi hebat di hati semua orang. Hanya saja Kaisar Hantian lebih familiar bagi semua orang, namun nama Ling Han jarang disebut. Karena, ketika ada yang menyebut Kaisar Han, dia akan sangat menghormati, jadi beraninya dia menyebut namanya. Saat ini, legenda Kaisar Hantian masih terkenal, namun nama Ling Han telah menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Ini juga normal, seperti di era lalu, semua orang mengenal Kaisar Agung Xifang, tetapi berapa banyak orang yang tahu nama Kaisar Agung ini? Sama halnya dengan Ling Han, Kaisar lebih dikenang karena gelarnya. Kaisar Hantian. Semua orang suci bergumam, menunjukkan warna memandang ke atas. Ya Tuhan, mereka benar-benar melihat sosok legendaris ini dengan mata kepala sendiri. Tidak perlu diragukan lagi, selain Kaisar Agung Si Ling Han yang begitu kuat, siapa lagi? Sungguh menakjubkan, berapa tahun telah berlalu, bahkan Kaisar baru telah lahir, namun Ling Han masih hidup. Menakjubkan. Ini adalah legenda hidup. Kaisar Po Feng juga mendengarnya di telinganya dan melihatnya di matanya, dan kepahitan yang kuat melonjak di hatinya. Sebagai penerus Ling Han, tentunya dia selalu dibanding-bandingkan dengan Ling Han. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, setiap orang memiliki penguasa di hati mereka dan akan membuat perbandingan. Namun, Kaisar Po Feng tidak yakin. Dia telah melangkah ke alam Kaisar Besar, dan dia juga tahu dengan jelas bahwa menguasai aturan bintang 99 arah adalah batas Kaisar Besar, jadi siapa yang lebih lemah dari yang lain siapa Kaisar Besar. Oleh karena itu, dia percaya bahwa sebagian besar legenda Ling Han ditambahkan oleh orang-orang dari generasi selanjutnya, bagaimana bisa dibesar-besarkan. Namun, setelah secara pribadi mengalami kekuatan tempur Kaisar Xuanling, dia sangat tahu bahwa legenda itu benar adanya. Dia hampir dipukul oleh Kaisar Xuanling dalam hitungan detik, tapi bagaimana dengan Ling Han? Anda bisa bermain bolak-balik, ini celahnya, dan celahnya seperti langit dan bumi. Selain kaget, dia juga sangat bingung, mengapa Ling Han dan Kaisar Xuanling bisa berkultivasi ke tingkat yang begitu kuat. Ledakan. Di kejauhan, Ling Han bertarung sengit dengan Kaisar Xuanling. Selama bertahun-tahun, dia telah menunggu pertempuran ini. Selama Kaisar Xuanling dan Permaisuri Xingyue diselesaikan, dunia akan benar-benar damai, dan dia dapat hidup damai dengan semua putri. Baginya, hegemoni Huangtu hanyalah sesaat, dan dia masih memiliki dunianya sendiri. Jika dia ingin menjadi hegemon kaisar, dia bisa menciptakan banyak kehidupan darinya.
Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua kaisar besar bertarung dengan sangat sengit, kekuatan tempur Ling Han digunakan sepenuhnya, dan tangan besinya seperti hujan, langsung menekan Kaisar Xuanling. Apa? Kaisar Xuanling tidak terbayangkan. Dia telah mundur selama puluhan juta tahun, dan dia merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat sedikit, jadi dia memutuskan untuk melawan Ling Han, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Ling Han juga telah meningkat, dan besarnya kemajuan sungguh mengejutkan. Dalam pertempuran pertama dengan Ling Han, dia berada di atas angin pada awalnya, dan baru setelah Ling Han menunjukkan kekuatannya dia jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi itu tidak terlalu jauh di belakang. Tapi sekarang, begitu Ling Han melakukan gerakan nyata, dia hanya akan memiliki kekuatan untuk menangkis. Tinju besi yang meledak dan tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah, sederhana dan brutal, tetapi kekuatan mereka luar biasa kuat, menyebabkan Kaisar Xuanling muntah darah. Semua orang suci merasa kulit kepala mereka mati rasa, bahkan jika mereka tidak memahami kekuatan tempur tingkat kaisar, mereka tahu melalui perbandingan bahwa kekuatan Ling Han belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Hantian benar-benar memenuhi reputasinya. Ini diajarkan oleh Tuan Gou. Hanya suara ketakutan yang tak tertandingi yang terdengar. Siapa itu? Semua orang suci terkejut, bahkan Kaisar Po Feng terkejut, karena dia tidak menyadari bahwa ada orang lain di dekatnya. Oh tidak, itu bukan orang, itu guk-guk. Seekor guk-guk hitam besar dengan rambut berkilau, tetapi yang membuat orang menggertakkan giginya adalah guk-guk ini sebenarnya mengenakan celana dalam logam, yang bersinar terang. Bagaimana? Bukankah itu tampan? Guk-guk hitam besar itu dengan sengaja mengguncang pantatnya, dan kemudian memasang ekspresi narsis di wajahnya. Dia sangat tampan, aku tidak bosan melihatnya selama ratusan juta tahun. Nima, matamu terlalu panas. Tanda seru. Apa jalang? Hei, murah, guk-guk murahan. Kamu adalah kaisar yang paling rendah hati dalam sejarah. Seorang suci tiba-tiba memikirkannya, dan segera berseru. Namun, dia segera menutup mulutnya lagi. Ini adalah kaisar yang hebat, bagaimana dia bisa difitnah. Tetapi guk-guk hitam besar itu tidak berpikir dia tidak patuh, dan malah menunjukkan ekspresi puas diri benar saja, Tuan guk-guk itu luar biasa. Dia dikenali begitu dia muncul di atas panggung. Itu benar, yang berdiri di depanmu adalah kaisar murah nomor satu sepanjang masa. Aku sangat menyukai kata murah, yang merupakan moto dalam kehidupan guk-guknya. Ini, semua orang suci berkeringat seperti air terjun, itu benar-benar murah. Rekan Taois, kata Kaisar Po Feng, dengan ekspresi pahit di wajahnya. Nima, bukankah kaisar sebelumnya menutup telepon? Dia terlalu menyedihkan, dia jelas terbukti menjadi yang terkuat di dunia, tetapi orang-orang yang lebih kuat darinya muncul satu demi satu, apakah dia, kaisar baru, masih memiliki rasa superioritas? Bukankah untuk bercita-cita menjadi yang terkuat? Sayangnya, guk-guk murahan pun bisa di atas dirinya sendiri, juga Ted Made. Nak, apakah kamu berbicara buruk tentang Tuan Guk-guk di dalam hatimu? Guk-guk hitam besar itu menatap Kaisar Po Feng. Tidak, Kaisar Po Feng tentu saja menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Hei, dengan pikiran kecilmu, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya dari Tuan Guk-guk? Guk-guk hitam besar itu mendengus. Sebelum Kaisar Po Feng dapat berbicara, sosok lain muncul. Old Hei, kau menakuti orang lagi. Xiao Qinglong muncul, diikuti oleh Monkey Brother, Dou Zhan Sheng Huang, Wuya Great Emperor, Del. Hampir semua kaisar generasi tua muncul. Ini adalah pertempuran yang krusial. Begitu banyak kaisar hebat. Semua orang bijak pingsan, jadi prestise kaisar merasuki mereka, yang membuat mereka merasakan banyak tekanan. Dan Kaisar Po Feng juga tidak nyaman, semua orang di sini lebih kuat darinya, jadi dia benar-benar junior. Bagaimana mungkin? Sudah begitu lama, mengapa para kaisar agung ini tidak mengubah diri mereka sendiri? Di era terakhir, ada banyak kaisar agung, dengan kecemerlangan yang tiada taraf, mungkinkah hidup ini akan berlanjut? Ya Tuhan, dia adalah kaisar yang malang. Hanya guk-guk hitam besar dan naga hijau kecil yang menjadi musuh, dan mereka selalu bertengkar, sementara kaisar besar lainnya memiliki ekspresi serius. Mereka menyaksikan pertempuran sengit di kejauhan tanpa ada relaksasi. Meskipun Ling Han berada di atas angin, Xuan Ling juga memiliki keberadaan 4 elemen. Selama dia diberi kesempatan sekecil apapun, sama sekali tidak mungkin untuk membunuhnya. Setelah mendengarkan kata-kata para kaisar agung, Po Feng agung menjadi linglung. 4 elemen, dan Kaisar Tuhan, yang akan menjelaskan kepadanya. Lansia, dia menyapa,
siapa Kaisar Xuanling? Ceritanya panjang, guk-guk hitam besar itu segera berkata, apakah kamu ingin mendengarnya? Apakah kamu yakin ingin mendengarnya? Kaisar Po Feng menyeka keringat dinginnya, ada apa dengan guk-guk ini? Tolong beritahu saya, guk-guk senior, katanya dengan rendah hati. Kaisar besar ini sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, dan dia masih bisa melihat ini. Jika itu orang lain, jika dia dipanggil guk-guk, maka dia pasti akan marah, terlepas dari apakah kata senior diikuti dengan kata senior. Namun, guk-guk hitam besar itu bukan orang lain, dia sangat menikmati gelar ini, menunjukkan kepuasan, dan berkata sambil tersenyum kamu bisa mengajari seorang anak, kamu bisa mengajari seorang anak. Kamu mengatakannya. Tanda seru. Kaisar Po Feng tidak berani mendesaknya, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Untungnya, murahnya guk-guk hitam besar itu lebih dicadangkan untuk musuh, jadi dia segera mulai berbicara. Setelah mendengarkan guk-guk hitam besar itu, Kaisar Po Feng terkejut. Ternyata menguasai aturan hanyalah awal dari Kaisar, dan keempat elemen tersebut adalah kebangkitan yang sebenarnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah pertempuran ini selesai dan dia telah menyempurnakan aturannya, dia akan pergi ke jurang primordial dan harus mengolah elemen untuk mencapai gigi keempat. Karena dia mengerti seluk-beluk masalah ini, ketika dia melihat pertempuran di kejauhan lagi kali ini, dia merasa sedikit khawatir. Bagaimana jika Ling Han gagal membunuh Kaisar Xuanling? Kaisar yang begitu hebat itu abadi, tidak peduli seberapa parah dia terluka, dia dapat pulih dengan satu pikiran, dan jika keberadaan seperti itu didedikasikan untuk melarikan diri dan bersembunyi, bahkan Ling Han tidak akan dapat menemukannya. Kemudian, jika Kaisar Xuanling melampiaskan Xingyu, dia dapat sepenuhnya menghancurkan dunia ini. Oleh karena itu, Ling Han harus berhasil. Ledakan, ledakan, ledakan. Hujan tangan besi Ling Han menjadi semakin intensif, dan akhirnya menembus titik kritis, membuat kecepatan pemulihan Kaisar Xuanling sedikit lebih lambat. Ling Han segera mengambil kesempatan untuk membuka dunia batin dan mengumpulkan Kaisar Xuanling. Kaisar Xuanling pulih dari lukanya, dan kekuatannya tersebar, tetapi di bawah cedera parah, kekuatan tempurnya pasti turun drastis, dan dia segera tersedot ke dunia batin Ling Han. Tempat macam apa ini? Seperti Kaisar Wu Liang, dia menunjukkan ekspresi kaget yang tiada taraf. Komunikasinya dengan empat elemen terputus. Ini sepertinya tidak terbayangkan olehnya. Setelah mengolah empat elemen, dia akan menjaga komunikasi dengan empat elemen sepanjang waktu. Bagaimana mungkin ada gangguan? Ling Han tersenyum sedikit akulah yang membunuh Wu Liang di sini. Hah, Wu Liang mati. Kaisar Xuanling tercengang sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, ketika kamu mati, toh, aku tidak pernah suka orang ini. Reaksi ini, melihat ekspresi kaget Ling Han Lu, Kaisar Xuanling tidak bisa menahan tawa apakah menurutmu aku bodoh? Kamu bisa membunuh Wu Liang, dan tentu saja kamu bisa membunuhku. Aku benar-benar punya ide seperti itu. Ling Han mengangguk. Kaisar Xuanling menggelengkan kepalanya setelah hidup begitu lama, hidup dan mati tidak lagi ada dalam pikiran saya. Saya hanya ingin tahu apakah ini dunia yang Anda bangun, yang diperintah olehnya. Bagaimana mungkin? Kaisar Xuanling menunjukkan keraguan, kami bertiga juga telah mempelajarinya sebelumnya, dan ini tidak mungkin. Aku berasal dari batu kehidupan, dari jurang purba, tentu saja itu mungkin. Ling Han tersenyum. Kaisar Xuanling merenung sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya tidak mungkin. Bahkan jika Anda dikandung oleh batu kehidupan, ini sama sekali tidak mungkin. Yah, dia memiliki reaksi yang sama seperti Kaisar Wu Liang, dan dia percaya bahwa batu kehidupan itu tidak bisa hamil keluar dengan orang aneh seperti dia. Namun, berdiri di sini adalah buktinya, kata Ling Han sambil tersenyum. Kaisar Xuanling masih memikirkannya. Memang, Ling Han benar-benar harus membangun dunia baru dan membuat apa yang mereka anggap tidak mungkin menjadi kenyataan, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Sejak berkali-kali, apakah mereka telah melakukan begitu sedikit percobaan? Ling Han tidak berbicara omong kosong lagi, dengan pemikiran di benaknya, pedang surgawi sudah menebas ke arah Kaisar Xuanling. Di dunia batin ini, Ling Han adalah penguasa absolut, tidak peduli seberapa kuat Kaisar Ren Xuanling, dia pada akhirnya akan disingkirkan. Tetapi Kaisar Agung adalah Kaisar Agung, dan Kaisar Agung Xuanling jelas telah jatuh ke dalam situasi putus asa, tetapi dia tidak berniat untuk memohon belas kasihan, dan bahkan untuk sementara berpura-pura menjadi ular, dan tidak berniat untuk lolos begitu saja, setelah dia menjauh. Dia berjuang sampai tetes darah terakhir tertumpah. Ling Han harus mengakui bahwa meskipun Wu Liang dan Xuanling kejam, mereka masih memiliki karakter yang kuat.
Siapa yang bisa menjadi kaisar besar, mana yang tidak sombong? Oh, premisnya adalah kaisar agung ini harus dibudidayakan sendiri, tidak dihitung sebagai binatang buas tua. Sangat disayangkan bahwa kaisar yang begitu hebat itu abadi, hidup terlalu lama, terjebak terlalu lama, dan berubah menjadi orang gila setiap kehidupan, menjadi ancaman bagi semua kehidupan, dan harus disingkirkan. Ling Han menarik diri dari dunia batin dan kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Satu kesepakatan lagi, guk-guk hitam besar itu pergi menemuinya, bersiul, satu hal lagi, kita dapat dilucuti dan kembali ke lapangan. Xiao Qinglong melihat celana dalam besi pada guk-guk hitam besar itu, dan mengguncangnya, kepala lihatlah, Tuan Long, Anda tidak akan pernah melepaskan baju zirah Anda selama sisa hidup Anda. Guk-guk hitam besar itu menatap apakah Anda mengingini harta Tuan Guk-guk. Keluar, Little Qinglong ditendang. Kaisar Po Feng datang ke depan Ling Han, membungkuk lebih dulu, dan berkata, juniormu telah bertemu Kaisar Hantian. Terima kasih Kaisar Hantian atas bantuanmu. Tanpa Ling Han, dia mungkin telah meninggal karena luka serius. Ling Han mengangkat tangannya tidak perlu memberi hormat terlalu banyak. Di kejauhan, orang-orang kudus itu juga bergegas, ini adalah Kaisar Hantian. Tentu saja mereka harus maju dan memberi hormat, untuk mengagumi Kaisar Agung, sikap. Tetapi pada saat ini, aura tirani yang tak tertandingi menyapu, menyebabkan orang-orang kudus gemetar dan bersujud di langit berbintang. Sosok cantik muncul, berdiri dengan bangga di langit berbintang, mendominasi, namun menawan. Permaisuri Xing Yue, dia akhirnya muncul. Ling Han merasa aneh, mengapa Kaisar tak terkalahkan terakhir muncul saat ini, mengapa tidak lebih awal? Jika sebelumnya, mungkin dia bisa menyelamatkan Kaisar Xuanling. Dua kaisar yang tak terkalahkan bekerja sama di dalam dan di luar, Ling Han mungkin tidak dapat terus menjebak Kaisar Xuanling. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang kembali. Kaisar tak terkalahkan lainnya muncul, ini adalah eksistensi yang dapat dengan mudah meledakkan alam semesta. Ling Han memandang Permaisuri Xing Yue, dan Permaisuri Xing Yue juga menatapnya, seolah-olah penuh kasih sayang. Tapi semua orang tahu bahwa begitu keduanya berperang, itu akan menghancurkan. Ling Han, kamu tidak mengecewakanku. Permaisuri Xing Yue tersenyum manis. Apa artinya? Ling Han tidak peduli, dia selalu khawatir sebelumnya, jika Kaisar Xuanling dan Permaisuri Xing Yue tidak muncul, dia tidak akan bisa menyelesaikan dua bencana besar ini, tapi sekarang, kedua orang ini muncul satu demi satu. Sudah waktunya untuk kerusuhan abadi. Ayo bertarung. Permaisuri Xing Yue melangkah maju dan pergi dalam sekejap. Ling Han buru-buru mengikuti, tentu saja dia tidak akan membiarkan pihak lain kabur. Permaisuri Xing Yue benar-benar pergi ke jurang purba, dan itu masih Pulau Kaisar. Tentu saja Ling Han tidak ragu, dan menginjakan kaki di Emperor Island. Namun, guk-guk hitam besar dan yang lainnya tidak begitu cepat, terhalang oleh Laut Mati, mereka harus datang perlahan. Ling Han, ayo bertarung di sini. Permaisuri Xing Yue memarahi genit, dan membunuh Ling Han. Ling Han sangat menakjubkan. Permaisuri Xing Yue dengan jelas melihat bahwa Kaisar Xuanling mati di tangannya, tetapi dia masih berani muncul untuk bertarung, yang menunjukkan bahwa pihak lain harus memiliki kepercayaan diri yang besar. Ini adalah kaisar tak terkalahkan pertama di dunia, dia tidak bisa gegabah. Tentu saja, Ling Han telah mengembangkan dunianya sendiri, dia adalah makhluk abadi yang sebenarnya, jadi dia tidak bisa gegabah, sebenarnya dia ingin mencegah Permaisuri Xing Yue melarikan diri. Ledakan, keduanya segera memulai pertempuran sengit. Ini adalah jurang purba, dan itu adalah Pulau Kaisar. Struktur langit dan bumi sangat stabil. Bahkan jika dua kaisar yang tak terkalahkan saling berhadapan, itu hanya akan menyebabkan retakan muncul di bumi, dan itu tidak akan runtuh langsung. Namun, jika pertarungan ini berlanjut, pulau dia akan musnah jika tidak dijamin. Lawan, lawan, lawan. Kekuatan tempur Ling Han diaktifkan sepenuhnya, dan dia melancarkan serangan kekerasan ke arah Permaisuri Xing Yue. Permaisuri tidak menunjukkan rasa takut, dan melawan dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Dalam hal jumlah keempat elemen, dia jauh lebih rendah dari Ling Han, tetapi dalam hal kemahiran dalam menggunakannya, dia berada di level yang menghancurkan. Kaisar pertama yang tak terkalahkan dalam sejarah, tentu saja, penggunaan keempat elemennya telah mencapai tingkat yang sempurna, bahkan gabungan dua Kaisar Wuliang dan Xuanling tidak dapat dibandingkan. Tetapi masalahnya adalah Ling Han terlalu unggul dalam hal kuantitas, dan telah mencapai titik di mana dia dapat menerobos semua metode dengan satu kekuatan. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan Anda, apa gunanya menghadapi Hong secara langsung, itu sama sekali tidak pada level yang sama.
Ling Han membombardir dengan liar, sementara permaisuri Xing Yue mengelak ke kiri dan ke kanan. Selama dia menerima pukulan keras, dia pasti akan terluka parah. Tentu saja, dia tidak takut luka parah. Ini Pulau Di yang sudah penuh dengan elemen kehidupan, dan dia bisa segera disembuhkan. Di sini, keabadian seorang kaisar agung telah ditingkatkan secara signifikan. Ling Han harus mengatakan bahwa Jiang masih sangat tua, dan jika dia memulai perang di sini, kemungkinan untuk menekan permaisuri ini terlalu kecil. Namun, dia harus berjuang. Bertempur di sini akan berdampak paling kecil pada dunia luar, jika tidak, bertarung di Xingyu akan menimbulkan korban yang mengerikan. Permaisuri Xing Yue menunjukkan sikap seorang kaisar yang tak terkalahkan, dia jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam kekuatan, tetapi melalui penggunaan 4 elemen yang sempurna, dia tidak selalu berada dalam situasi di mana dia dipukuli, tetapi dia masih dapat mengatur serangan balik yang layak, membuat Ling Han ada darah. Ini adalah tarik-menarik, dan itu sangat sulit. Beberapa tahun kemudian, guk-guk hitam besar, Kaisar Wuya, dan bahkan permaisuri semuanya bergegas. Sebab, ini akan menjadi pertarungan terakhir. Jika permaisuri Xing Yue dapat dihilangkan, dunia akan menikmati kedamaian selamanya. Jika tidak, seorang kaisar yang tak terkalahkan dapat menyebabkan kekacauan kapan saja, hanya dengan memikirkannya membuat kulit kepala seseorang kesemutan. 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Pertempuran ini tak tertandingi. Ketika pertempuran dimulai di Pulau Kaisar, kekuatan tempur dari dua kaisar besar telah ditingkatkan, terutama permaisuri Xing Yue, dia juga memiliki 4 elemen tak terhingga. Sebaliknya, itu adalah Ling Han, yang membentuk dunia sendiri, dan sebenarnya tidak perlu lagi menggunakan 4 elemen dari dunia luar. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki sedikit peningkatan kekuatan tempur dalam pertempuran di Pulau Kaisar, itu hampir dapat diabaikan. Meski mereka telah berperang selama 100.000 tahun, keadaan keduanya sama seperti saat perang dimulai. Abadi dan abadi, energi selalu melimpah. Tahun dan bulan berapa pertarungan ini. Tetapi pada saat ini, permaisuri Xing Yue tiba-tiba menunjukkan kelemahan. Ini adalah kesalahan besar, dan dengan kekuatannya, ini adalah kesalahan super yang tidak boleh dilakukan. Mungkinkah setelah pertempuran yang panjang, ada rasa bosan yang membuat kesalahan tingkat rendah? Ling Han tidak akan melewatkan kesempatan itu, dan segera meledak dengan serangkaian serangan kuat, menyebabkan permaisuri Xing Yue menyemburkan darah dengan liar dan menderita luka serius. Bahkan jika ada elemen kehidupan di mana-mana, dibutuhkan 1/10.000 detak jantung untuk menyembuhkan lukanya, tapi untuk Ling Han, kali ini sudah cukup. Dia membuka dunia batin, Hei, dan membawa permaisuri Xing Yue ke dalamnya. Ini adalah dunia yang dibangun. Setelah permaisuri Xing Yue memasuki dunia batin Ling Han, dia tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan. Sebaliknya, dia melihatnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia telah memenuhi keinginan besarnya. Ling Han kaget loh, setelah dua kaisar besar Xuan Ling dan Wu Liang masuk ke sini, mereka langsung berseru, tidak mungkin berteriak. Ketika berbicara tentang permaisuri Xing Yue, itu berubah menjadi semacam penghargaan, seolah-olah mengagumi karyanya sendiri. Tidakkah menurutmu ini tidak mungkin? Ling Han bertanya. Mengapa tidak mungkin? Permaisuri Xing Yue bertanya sambil tersenyum. Ini, Ling Han memiliki perasaan aneh, seolah-olah semuanya berada di bawah kendali pihak lain. Tetapi masalahnya adalah, ini adalah dunianya. Di dunianya, bahkan kaisar yang tak terkalahkan hanya bisa menundukkan kepalanya dan menyatakan dirinya sebagai menteri. Minum. Permaisuri berteriak genit, dan membunuh Ling Han lagi. Tapi di dunia Ling Han, siapa yang bisa menyakitinya? Ling Han membombardir sesuka hati, dan permaisuri Xing Yue dibombardir cukup banyak sehingga seluruh tubuhnya segera berlumuran darah, tanpa suplemen elemen kehidupan, hanya masalah waktu sebelum dia mati dalam pertempuran. Namun, permaisuri ini tidak marah, tidak ada kengganan, hanya tenang. Ini membuat Ling Han merasa semakin aneh, tapi betapapun anehnya dia tidak bisa berhenti. Dari 3 momok besar, tinggal satu yang harus diselesaikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah pengeboman kekuatan penuh Ling Han, permaisuri terluka parah, vitalitasnya hilang secara serius, dan kematian sudah dekat. Akhirnya, bebas. Permaisuri Xing Yue menunjukkan ekspresi gembira, wajahnya tenang, dan dia tidak takut menghadapi kematian. Ling Han mengerutkan kening, kamu datang ke sini untuk meminta kematian. Tidak heran, dia keluar setelah melihat Kaisar Xuan Ling terbunuh, bukan karena dia pikir dia bisa mengalahkan Ling Han, tetapi karena dia ingin mati. Permaisuri Xing Yue tersenyum, darahnya merah cerah, cantik dan sedih. Untuk hari ini,
Aku menyusun total 7 tumpukan, dan akhirnya berhasil. Sial, Ling Han buru-buru berkata hei. Tolong jelaskan, apakah Xuan Ling dan Wu Liang memberitahumu bahwa dunia batin ini tidak mungkin terbentuk? Permaisuri Xing Yue bertanya balik. Memang, Ling Han mengangguk. Permaisuri Xing Yue mengangguk biasanya, ini memang tidak mungkin untuk dibentuk. Tapi dia menunjukkan ekspresi bangga, ini akan berbeda dengan partisipasi saya. Apa maksudmu, perasaan? Beberapa tumpukan yang lalu, aku tidak ingin hidup lagi, tetapi pada level ini, aku tidak bisa mati meski aku mau. Permaisuri berkata dengan ringan, karena aku tidak bisa bunuh diri, maka kembangkan seseorang yang bisa membunuh, ayo keluar. Nima, Ling Han tidak bisa membantu tetapi tersentak. Saya hanya mendengar tentang seseorang yang memupuk murid, dan yang tidak normal sedang memupuk calon menantu perempuan dan suami, tetapi saya belum pernah mendengar seseorang membudidayakan musuh untuk membunuh saya. Namun, bisa dimengerti untuk meletakkannya di tubuh permaisuri Xing Yue. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa bunuh diri. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengembangkan orang yang lebih kuat untuk membantu diri saya sendiri mengakhiri hidup saya. Alasannya masuk akal, tapi Ling Han sangat menyakitkan. Aku orang itu, Ling Han bertanya dengan suara berat. Awalnya dia tidak percaya, tapi setelah mereka diseret ke dunia batin olehnya, keterkejutan dan ketidakpercayaan Wu Liang dan Xuan Yun tidak bisa dipalsukan, berkultivasi ke dunia batin. Keduanya memenuhi syarat untuk membuat penilaian seperti itu, karena mereka adalah kaisar yang tak terkalahkan, dan mereka tidak tahu berapa banyak tumpukan yang telah mereka tinggali di dunia ini. Oleh karena itu, dalam hal pemahaman tentang 4 elemen dan dunia, mereka pasti jauh di atas Ling Han. Oleh karena itu, meskipun mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan percaya bahwa Ling Han dapat membangun dunia batin, meskipun mereka berada di dunia batin Ling Han. Permaisuri Xing Yue tersenyum itu benar. Dia berhenti, dan kemudian menjawab saya telah mencoba berkali-kali, dan akhirnya suatu kali, saya berhasil mengawetkan benih batu di ujung tumpukan, jiwaku, aku selamat dari perubahan dunia. Satu demi satu, aku telah menggunakan 4 elemenku sendiri untuk pemanasan, sehingga spesies batu ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan dunia. Kemudian, di tumpukan ini, akankah itu dirilis? Kamu tidak mengecewakanku, kamu keluar dari benih batu dan membangun duniamu sendiri. Ling Han mengertakkan gigi, artinya, binatang tua itu dilepaskan oleh ketiganya, dan kehidupan pelemparan batu juga merupakan tulisan tangan tuannya, dan itu memengaruhi kaisar dengan cara yang halus. Mengapa Kaisar Agung tidak menyadarinya? Ini bukan tidak mungkin, lihat saja binatang tua itu, dia hanya tahu cara menggali lubang dari 4 elemen, tetapi jika Anda benar-benar ingin dia mengatakan alasannya, dia sebenarnya sedikit bingung, tetapi dia hanya merasa bahwa dia ingin melakukan ini, itu menjadi kekuatan pendorong untuk mendukungnya, dan dia bekerja selama ratusan juta tahun. Semua Kaisar Agung telah tinggal di Pulau Kaisar, jadi sangat mudah untuk dipengaruhi secara tidak sadar, lagi pula, Permaisuri Xing Yue adalah eksistensi kelas 1. Juga, ketika 3 kaisar yang tak terkalahkan lahir sebelumnya, Kaisar Xuan Yun ingin membunuhnya, tetapi dihalangi oleh Permaisuri Xing Yue. Kaisar Agung, yang mengabaikan kehidupan dunia, akan berusaha keras untuk menghalangi mereka. Ini awalnya adalah langkah kecil yang tidak masuk akal, tetapi juga dapat dipahami bahwa Permaisuri Xing Yue baru saja lahir dan sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia menghentikan Kaisar Xuan Yun. Sekarang, penjelasan baru lebih masuk akal. Ling Han adalah orang yang Permaisuri Xing Yue kembangkan dengan susah payah untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa membiarkannya mati lebih dulu? Karena kamu memiliki ide seperti itu berarti kamu masih memiliki hati untuk berbuat baik, mengapa kamu ingin menyakiti dunia? Ling Han bertanya dengan suara yang dalam. Hahaha, Permaisuri Xing Yue tertawa terbahak-bahak, salah, aku telah terjebak selama bertahun-tahun, aku sudah kehilangan perasaan apapun, aku hanya lelah hidup seperti ini. Bagi kami, bagaimana dengan dunia? Apa segala sesuatu di alam semesta, itu hanya sebuah siklus lagi dan lagi, apakah Anda menghancurkannya atau tidak, nasib akhirnya tetap sama. Waktu itu, Ling Han menggelengkan kepalanya. Awalnya dia masih memiliki rasa kasihan karena membiarkan Permaisuri Xing Yue pergi, tapi sekarang, niat membunuhnya kuat lagi. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Dia mengatakan setiap kata. Anak muda, jangan remehkan musuh. Permaisuri Xing Yue berkata dengan bangga, aku adalah orang pertama di dunia yang menguasai 4 elemen, bahkan Xuan Yun dan Wu Liang tidak dapat melakukannya tanpa bimbingan rahasiaku, kamu ingin membunuhku, tidak semudah itu.
Meskipun aku melatihmu untuk membunuhku tapi kamu tidak akan menunggu untuk dipotong, kamu harus memiliki kekuatan mutlak. Boom! Permaisuri Xingyue meluncurkan serangan balik, energi yang mencengangkan melonjak keluar dari tubuhnya, dan keempat elemen muncul, dikonkretkan menjadi substansi, dan menyatu bersama untuk membentuk tombak yang mencapai langit. Permaisuri melambaikan tombaknya dan menyapu ke arah Ling Han. Secara umum, senjata yang cocok untuk wanita adalah pedang pendek, belati, dan pedang, tetapi kaisar wanita memegang tombak, yang tak tertandingi dalam mendominasi dan memiliki keindahan yang tak terlukiskan. Ling Han memadatkan tinjunya dan meledakkannya dengan satu pukulan. Ledakan, tinju dan tombak bertabrakan, dan darah berceceran di kepalan tangan Ling Han. Dia sekarang adalah tubuh jiwa, tentu saja itu bukan darah yang sebenarnya, tetapi jiwanya telah mengalami sedikit kerusakan. Luar biasa, Ling Han tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Permaisuri Xingyue memang kaisar tak terkalahkan yang berumur panjang, tetapi Suanyun dan Wuliang tidak lagi menjadi lawan Ling Han setelah mereka memasuki dunia batin. Namun, Permaisuri Xingyue mengubah keempat elemen itu menjadi prajurit, tetapi dia mampu melukainya, yang sungguh luar biasa. Namun, ini adalah dunia batin Ling Han. Ledakan. Ling Han mengayunkan tinjunya lagi dan lagi, keempat elemen itu juga terjerat, dan tinjunya sepertinya dilapisi dengan lapisan film hitam, memancarkan tekstur metalik yang dingin. Permaisuri mengayunkan tombaknya satu sama lain, bang, keempat elemen itu bertabrakan dengan sengit. Jelas, Ling Han lebih unggul dalam hal jumlah 4 elemen. Dalam satu pukulan, tombak itu tiba-tiba hancur, dan tangan besi itu langsung masuk. Plunder. Permaisuri memarahi genit, secara paksa mengekstraksi 4 elemen dari dunia batin Ling Han, mengubahnya menjadi pedang surgawi, dan menuju Ling Han. Ledakan. Pedang surgawi hancur, tetapi tangan besi Ling Han juga retak, dan setelah konfrontasi dengan permaisuri, keempat elemen yang melilitnya benar-benar tersebar. Bergantung pada, dengan ketenangan Ling Han, dia terkejut di dalam hatinya bahwa permaisuri Xingyue dapat secara paksa menjarah 4 elemen di tubuhnya, seolah-olah dia masih berada di dunia luar. Ini benar-benar jenius yang tiada taraf dibandingkan dengannya. Xuan Ling dan Wu Liang jelas lebih rendah. Jika bukan gigi pertama adalah titik akhir, saya yakin permaisuri ini masih bisa menunggangi debu, mencapai ketinggian yang bahkan tidak bisa dilihat orang. Selain itu, orang juga mengatakan bahwa Wu Liang dan Xuan Yun mampu menguasai 4 elemen karena bimbingannya. Tanpa bimbingannya, tidak ada kaisar baru yang tak terkalahkan yang akan lahir selama 34 zaman. Ling Han, batu-batu kehidupan semuanya diasuh oleh kehendak seni bela dirinya yang tak terkalahkan, dan tandanya telah tercetak pada mereka sejak awal. Oleh karena itu, permaisuri ini adalah orang pertama dalam tumpukan yang tak terhitung jumlahnya. Anda lihat, mungkin ada ratusan atau bahkan ratusan zaman dalam evolusi langit dan bumi, tetapi baru pada zaman ke-34 seorang kaisar yang tak terkalahkan seperti dia muncul. Belakangan, karena hubungannya, lahirlah 3 kaisar yang tak terkalahkan. Sekarang, meskipun Ling Han lebih kuat, dia harus mengakui bahwa dalam hal bakat seni bela diri, dia sebenarnya tidak sebaik ini. Ling Han memang lebih kuat dari permaisuri Xingyue sekarang, tetapi kekuatan ini didasarkan pada kultivasi permaisuri Xingyue di beberapa tumpukan. Berdiri di atas bahu raksasa, ditambah dengan bakatnya yang sama-sama luar biasa, tidak bisakah dia melampaui pendahulunya? Nyatanya, kerugian permaisuri adalah dia adalah orang pertama yang menjadi kaisar yang tak terkalahkan. Jika tidak, jika seseorang membantunya, dia pasti bisa membangun dunia batinnya sendiri. Meskipun dia bermusuhan, Ling Han sangat terkesan sehingga dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu tidak akan bisa membunuhku. Permaisuri Xingyue berkata dengan enteng, aku akan memberimu waktu 1 tahun, jika kamu tidak bisa membunuhku dalam waktu 1 tahun, aku akan keluar dari sini dan hancurkan dunia ini. Dalam kalimat terakhir, dia mengatakannya dengan sangat santai, seolah tidak akan sulit untuk menerobos dan melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Wu Liang dan Xuan Ling, tetapi Ling Han sangat yakin bahwa permaisuri ini tidak melebih-lebihkan. Bakat seni bela diri master ini benar-benar tak terlukiskan. Hanya diketahui dari fakta bahwa dia dapat secara paksa menjarah 4 elemen dalam tubuh Ling Han, meskipun dia dibatasi oleh batas atas dunia, dia masih dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain. Permaisuri mengeluarkan teriakan genit, dan menyerang Ling Han. Dia melambaikan tangan polosnya dengan ringan, dan segera, setidaknya ratusan pedang surgawi muncul dan terbang menuju Ling Han. Setiap pedang surgawi terdiri dari 4 elemen, penuh dengan kekuatan penghancur. Di dunia Ling Han,
tentu saja tidak ada yang bisa menyakitinya selama dia mau. Tetapi sang permaisuri dengan paksa merebut keempat elemennya dan mengubahnya menjadi senjata untuk menyerangnya, ini telah menjadi situasi yang tidak dapat diselesaikan, yang hanya dapat diulangi tanpa henti. Bagaimana ini bisa dibunuh? Belum lagi 1 tahun, bahkan 100 juta tahun, atau bahkan satu tumpukan pun tidak bisa dilakukan. Ling Han mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia begitu tak berdaya. Xuanling dan Wu Liang keduanya adalah kaisar yang tak terkalahkan, tetapi begitu mereka memasuki dunia batinnya, tanggal kematian sudah ditentukan, tetapi ketika sampai pada permaisuri ini, itu sama sekali berbeda. Kaisar yang paling kuat, memang pantas. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan balik ratu menjadi semakin kuat. Dia menjarah 4 elemen dan mengubahnya menjadi senjatanya. Menggunakan tombak Ling Han dan perisai Ling Han, dia sendiri tidak terpengaruh, seolah-olah dia telah melampaui. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan waktu berlalu, tapi Ling Han masih belum menemukan tindakan balasan. Dia sudah dalam kondisi terkuat, dan dia telah menjebak permaisuri Xing Yue di dunia batin, jika dia tidak bisa membunuhnya, apalagi yang bisa dia lakukan. Ling Han, kamu mengecewakanku. Permaisuri menggelengkan kepalanya, masih ada 9 bulan lagi, jika kamu tidak bisa membunuhku, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tanda seru. Dia yang seperti ini sedikit lebih mengerikan, tetapi itu tidak mengurangi penampilannya yang makmur sama sekali. Sebaliknya, dia lebih heroik dan mendominasi, yang membuat orang merasa lebih patah hati. Ledakan. Permaisuri memotong dengan kedua tangan, dan keempat elemen berevolusi di tangannya sesuka hati, membombardir Ling Han dengan berbagai cara. Ling Han menarik napas dalam-dalam, dan jika dia terus bertarung seperti ini, itu pasti akan menjadi siklus yang tidak dapat diselesaikan. Dia sama sekali tidak mengizinkan permaisuri Xing Yue keluar dan menghancurkan dunia, jadi dia harus menekannya. Kemudian, langkah pertama adalah memutuskan komunikasinya dengan keempat elemen tersebut. Saya pikir itu akan cukup untuk memasuki surga dan bumi bagian dalam, tetapi sekarang saya menemukan bahwa permaisuri ini 10 kali lebih kuat dari gabungan Xuanling dan Wu Liang. Oh tidak, 100 kali lipat. Namun, kami masih harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan, tidak ada yang akan disebutkan. Pikir Ling Han sambil memukul, akhirnya, dia menunjukkan sedikit kekejaman. Bertarung. Dengan minuman ringan, seluruh tubuhnya benar-benar mulai terwujud. Dia awalnya adalah tubuh jiwa, karena ini adalah dunia batinnya, dan satu pemikirannya setara dengan keinginan tertinggi dunia, jadi tidak ada perbedaan sama sekali apakah ada entitas atau tidak. Kenapa tiba-tiba terwujud? Permaisuri juga sedikit terkejut, dan kemudian menunjukkan ekspresi pengertian kamu menggunakan dirimu sendiri sebagai penjara, mengunci 4 elemen, dan memenjarakan mereka secara paksa. Papa, dia bertepuk tangan, tidak buruk, tidak buruk. Ini itu ide yang bagus, aku benar-benar tidak bisa mengekstrak 4 elemen lagi. Tapi, permaisuri menunjukkan tatapan serius, kamu sama. Ling Han menurunkan tubuh dengan 4 elemen, dan tubuh asli digunakan sebagai penjara, keempat elemen dikunci, yang menentukan bahwa bahkan Ling Han sendiri tidak dapat mengekstraksi keempat elemen tersebut, dan mereka akan hilang saat habis. Jadi, itu menjadi pertempuran hidup dan mati. Dengan tidak adanya suplemen dari 4 elemen, kaisar yang tak terkalahkan juga akan mati. Ling Han sudah mengambil keputusan, dia tersenyum sedikit kamu memiliki tekad untuk bertarung sampai mati, dan aku juga memiliki tekad untuk bertarung sampai mati. Oke, permaisuri tertawa keras, kalimat ini akhirnya sedikit mendominasi. Dia memarahi dengan suara, dia membunuh Ling Han lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan antara dua kaisar besar benar-benar pertarungan tangan kosong setelah kehabisan amunisi dan makanan, keduanya tidak memiliki persediaan 4 elemen, maka, mereka harus sangat berhati-hati, tidak hanya mengurangi konsumsi 4 elemen, tetapi juga berhati-hati agar tidak menderita luka parah atau bahkan luka ringan. Karena cedera akan memakan elemen kehidupan untuk pulih, yang akan berdampak pada kekuatan tempur. Apakah kamu membandingkan penggunaan 4 elemen denganku? Permaisuri menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Ketika menggunakan 4 elemen, dia pantas menjadi nomor 1. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena kamu tidak bisa membunuhku, maka aku akan membunuhmu dan menghancurkan dunia ini. Niat membunuh permaisuri menjadi semakin kuat. Terperangkap untuk beberapa tumpukan di setiap belokan, tidak peduli seberapa normal seseorang, mereka akan menjadi gila, bahkan permaisuri yang tak tertandingi ini tidak terkecuali. Saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengolah Anda, tetapi Anda tidak dapat membunuh saya.
Lalu pergi ke neraka. Permaisuri sangat marah, dan kekuatan tempurnya meningkat dengan gila-gilaan. Ling Han menjawab dengan tenang, karena dia menyegel dirinya sendiri, dia terbangun. Kaisar Agung, begitu Anda memiliki kesadaran tertentu, Anda tidak akan pernah terpengaruh oleh faktor apapun. Membunuh. Dia berselisih sengit dengan permaisuri, menghabiskan kekuatan unsur lawan secara substansial. 6 bulan, 9 bulan. Ketika waktunya tiba di bulan ke-12, meskipun keduanya adalah kaisar yang tak terkalahkan, mereka sekarang berada di ujung tali. Dalam 11 bulan terakhir, mereka telah bertarung dengan sengit dan terus-menerus terluka, sehingga mereka telah mengkonsumsi banyak 4 elemen. Pada titik ini, mereka tidak bisa bergerak lagi. Permaisuri awalnya memiliki rambut hitam legam, tetapi sekarang telah sepenuhnya berubah menjadi untaian perak karena konsumsi kekuatan yang berlebihan, yang memberinya aura aneh. Sangat disayangkan Ling Han sama sekali tidak berniat untuk menghargainya, baginya, ini adalah pertarungan yang sangat sulit. Sekarang, mereka semua berada di ujung tali mereka, dan setiap orang hanya memiliki satu napas tersisa, dan itu tergantung siapa yang dapat bertahan lebih lama. Mati. Permaisuri bergerak, menebas dengan pedang, semangat dominannya tetap ada. Ling Han menghadapi serangan itu dan tidak mundur. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bertarung dengan sengit, dan semua orang tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir, dan itu akan berakhir dengan kematian satu orang. Berkelahi, berkelahi, keduanya memiliki nafas terakhir yang tersisa. Permaisuri menunjukkan ekspresi arogansi, dan mengulurkan jarinya ke Ling Han penjarahan. Dia ingin merebut 4 elemen terakhir dari tubuh Ling Han, meskipun kedua belah pihak hanya memiliki sedikit dari 4 elemen yang tersisa, tetapi sebagai selama dia menjarahnya, maka ini akan hilang ketika pihak lain bangkit, tidak ada ketegangan tentang akhirnya. Sayang sekali dia tidak bisa mencari kematian setelah tata letak yang begitu lama. Pegang tanganmu dan tunggu mati. Hehe, bagaimana mungkin eksistensi seperti dia melakukan hal seperti itu? Secara alami, ada kesombongan di hatinya. Jika dia mati, dia akan mati dalam pertempuran. Saya telah memberi Anda kondisi terbaik, tetapi Anda masih tidak dapat membunuh saya, dan Anda ingin saya melepaskan air. Tentu saja tidak, akan sangat memalukan untuk mati di tangan orang seperti itu. Jadi, pergilah ke neraka. Namun, ketika permaisuri mengulurkan tangannya, Ling Han juga mengulurkan tangannya menjarah. Apa? Permaisuri terkejut, dia gagal mengekstrak 4 elemen. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, dia mengerti, dan tidak bisa menahan tawa tidak buruk, kemampuan belajarmu sangat kuat, dan kamu telah menguasai esensi dari penjarahan. Baru saja, Ling Han yang juga menggunakan penjarahan, dan dengan kemampuannya untuk mengimbangi. Namun, dia langsung terkejut. Karena kamu sudah menguasai kemampuan menjarah, mengapa kamu masih terjebak dalam hal ini? Permaisuri sedikit terkejut. Karena Ling Han benar-benar dapat menjebaknya di dunia batin seperti yang dia lakukan di awal, dan menggunakan penjarahan untuk melawan penjarahannya, maka dia tidak memiliki 4 elemen untuk ditambahkan, tetapi Ling Han bisa. Dengan cara ini, apakah masih ada ketegangan pada hasilnya? Ling Han tersenyum pertama, saya baru menyadari ini belum lama ini. Kedua, saya pikir pertempuran semacam ini hanya adil. Dapat dikatakan bahwa dia sampai pada langkah ini karena permaisuri Xing Yue permaisuri harus membuatnya lebih kuat dari dirinya sejak awal, sehingga dia dapat membunuh keberadaan yang tak terkalahkan seperti dia. Tapi permaisuri memiliki kesombongan, tetapi bukankah Ling Han memilikinya? Oleh karena itu, meskipun dia menguasai kemampuan untuk menjarah, dia tidak menempatkan dirinya pada posisi untuk menang, tetapi bertarung secara adil dengan permaisuri. Ini adalah hati Dao Ling Han. Hahaha. Permaisuri tertawa, lalu menunjukkan ekspresi bangga, oke, aku yakin kamu sudah dibesarkan, jadi ayo bertarung. Boom! Dia mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan membunuh Ling Han. Bang bang bang, keduanya bentrok, dan setelah setiap pukulan, luka besar tertinggal di tubuh mereka. Mereka tidak memperhitungkannya, tetapi mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Bagaimana dia bisa bersikap defensif jika dia bangga seperti seorang kaisar? Mereka sangat yakin bahwa serangan mereka adalah yang terkuat di dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa pukulan lagi, tubuh keduanya benar-benar berlumuran darah, ditutupi lubang seukuran kepalan tangan, benar-benar menembus tubuh. Pada titik ini, mereka tidak lagi memiliki elemen kehidupan untuk ditambahkan. Langkah terakhir, permaisuri berkata dengan tegas, setelah pukulan lain, mereka pasti tidak akan bisa menghentikan mereka dengan luka mereka saat ini. Keduanya, terlebih lagi, dengan kekuatan mereka,
Tidak ada pihak yang bisa menghindari gerakan ini, jadi kemungkinan terbesarnya adalah mereka akan binasa bersama. Ling Han menunjukkan senyuman, karena memang begitu, biarlah. Datang. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan membombardir permaisuri. Mati. Permaisuri juga meraung panjang, meledak ke arah Ling Han. Keduanya memilih untuk menyerang, mengambil poin vital lawan mereka. Ini sudah berakhir. Engah. Ling Han meninju dada permaisuri, dan di bawah pengaruh kekuatan yang menakutkan, tubuh permaisuri langsung tertutup, dan tubuh permaisuri sudah kehilangan kekuatan, jadi bagaimana dia bisa melawan? Tubuhnya bersinar di mana-mana, seolah-olah sepotong porselen yang sangat indah pecah, dan garis-garisnya sangat berantakan. Ekspresi permaisuri tiba-tiba kembali tenang, dia menutup matanya dengan puas, dan tubuhnya mulai hancur berkeping-keping, layu sepotong demi sepotong. Permaisuri yang tak terkalahkan akhirnya jatuh. Ling Han terkejut, karena tinju ratu meleset dan mendarat di dahi kirinya. Ini bukan kesalahan tingkat rendah, tapi niat ratu. Pukulan terakhir ini seharusnya membunuh mereka berdua bersama-sama, tetapi permaisuri memilih untuk melewatkannya dengan sengaja agar Ling Han bertahan hidup. Untuk sesaat, Ling Han tidak tahu bagaimana perasaannya. Kenapa? Tanyanya. Saya Xing Yue sepanjang hidup saya, mengapa saya membutuhkan orang lain untuk menyerah? Permaisuri membuat suara terakhir, dan kemudian tubuhnya benar-benar hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang memenuhi dunia batin Ling Han. Ling Han tercengang, permaisuri masih sangat bangga. Begitu dia memikirkannya, penyumbatan segera menghilang, elemen kehidupan tak berujung membanjiri, dan lukanya segera sembuh. Di depannya adalah jejak jiwa permaisuri, yang mengambang. Selama dilepaskan, dan bahkan selama Ling Han bersedia melengkapinya dengan elemen kehidupan, permaisuri yang tak tertandingi ini dapat hidup kembali. Sayang sekali mati. Tapi Ling Han hanya ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya, dan kekuatan keempat elemen itu meledak, benar-benar menghancurkan jejak jiwa ini. Yang dicari permaisuri adalah kelegaan, jika dia tidak ingin mati, tidak mungkin dia terseret ke dunia batin. Oleh karena itu, menghormati pilihan permaisuri adalah penghormatan terbesar bagi permaisuri yang tak tertandingi ini. Ling Han menghela nafas, suatu hari, apakah dia tidak memiliki apa-apa untuk hidup dan dicintai, dan tidak akan dapat melakukan bahkan jika dia ingin mati, dan menjadi gila. Dengan kekuatannya, jelas lebih sulit untuk membunuhnya. Tidak, saya memiliki dunia batin. Selama saya hidup, orang-orang yang saya sayangi tidak akan mati, dan selama mereka masih hidup, saya tidak akan gila, gumam Ling Han, ini adalah perbedaan terbesar antara dia dan permaisuri. Dengan pikiran, jiwanya kembali ke tubuhnya. Dia membuka matanya. Ling Han, semua orang bergegas, dan sekarang Ling Han kembali, itu menjelaskan satu hal. Permaisuri Xing Yue meninggal. Dengan cara ini, dunia akhirnya akan damai. Ling Han mengangguk semuanya sudah berakhir. Semua kaisar agung bersorak. Meskipun dianggap damai selama lebih dari 20 juta tahun sebelumnya, kedua kaisar yang tak terkalahkan masih mengintai, jadi mereka tidak berani ceroboh sama sekali, tetapi sekarang, saya akhirnya bisa melepaskan segalanya. Operasi dunia telah kembali normal. Ling Han hidup dalam pengasingan lagi, dan kaisar baru menguasai dunia. 8 juta tahun kemudian, Kaisar Po Feng memasuki jurang purba dan terus mengejar jalan kaisar. Sebelumnya, dia berjanji pada Ling Han untuk memimpin dunia dan menjaga ketertiban, tetapi setelah 8 juta tahun, dia telah memenuhi tanggung jawabnya, dan dia akan melanjutkan jalur seni bela dirinya. 15 juta tahun kemudian, pengaruh Kaisar Po Feng di dunia telah benar-benar hilang, seni bela diri mengantarkan ledakan besar lainnya, para jenius muncul dalam jumlah besar, dan kaisar baru diizinkan untuk bersaksi. Namun, dalam kehidupan ini, seorang kaisar semu kuno lahir, yang merebut keberuntungan langit dan bumi, dan membuktikan dirinya sebagai kaisar. Orang ini terkenal karena keganasannya di zaman kuno, dan kemudian mendapat kesempatan besar untuk menekan dirinya sendiri, bertahan dalam kehidupan ini dan muncul kembali, membuktikan jalan kaisar agung. Begitu dia menjadi kaisar, dia mengumumkan semua jenis hukum yang sangat kejam, memperlakukan dunia sebagai mainan. Kaisar seharusnya duduk memerintah dunia dan menjaga ketertiban, tetapi sekarang dia berubah menjadi roh jahat, bagaimana mungkin dunia tidak kacau. Namun dalam beberapa tahun, seorang pemuda langsung memasuki istana kaisar dan memenggal kepala kaisar. Kabar itu mengejutkan dunia. Siapa pemuda yang bisa membunuh kaisar agung ini? Pemuda itu tidak terkendali dan pergi setelah sukses, hanya menyisakan sebuah nama. Ling Luochen. Sejak itu, pemuda ini dihormati sebagai Kaisar Agung Luochen,
dan setiap kali ada orang bijak jahat yang menyebabkan bencana bagi dunia, dia akan muncul dan melakukan tugas seorang kaisar agung. Si Yuanxing, ayah, saatnya untuk perubahan. Ling Luochen berteriak tanpa gambar, aku telah menjaga dunia selama jutaan tahun, sekarang giliran Yundi dan Tongdi. Keponakan besar, guk-guk hitam besar itu langsung menyapa ketika datang up, celana dalam besi masih mengkilat, yang bisa membutakan mata orang. Ling Luochen segera menunjukkan kewaspadaan, guk-guk hitam besar ini terkenal murah, bahkan menipu bangsanya sendiri, jadi dia tidak boleh menganggap enteng. Tes, ekspresi macam apa yang kamu miliki? Guk-guk hitam besar itu segera tidak puas, tetapi segera dia tidak menganggapnya serius, dan melanjutkan, Tuan Guk-guk baru-baru ini memperoleh banyak pengalaman dalam memahami unsur-unsur dari penciptaan. Anda lihat, ini diterapkan pada senjata Kaisar Super, itu dapat memperkuat efek senjata Kaisar Super. Tidak. Ling Luochen menunjukkan keterkejutan, tetua yang tidak dapat diandalkan ini jelas ingin menggunakan dia sebagai menguji produk lagi. Dia ingin menyelinap pergi, tetapi sudah terlambat, kilatan cahaya menyala, dan kemudian berubah dengan cepat. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu tidak hanya berubah warna secara drastis, tetapi juga memiliki kecerahan yang sangat kuat. Ling Luochen dengan cepat menutupi matanya, tetapi air mata tidak bisa berhenti mengalir. Benar saja, Tuan Guk-guk benar-benar luar biasa, peningkatannya berhasil. Guk-guk hitam besar itu tertawa. Hei tua, kamu menggertak orang lagi. Xiao Qinglong berjalan mendekat, ditemani oleh seorang wanita heroik. Guk-guk hitam besar itu tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihatnya. Kamu, Tuan Guk-guk selalu mengira kamu seorang gay, dan bahkan mengenakan celana dalam besi setiap hari untuk melindungi Krisan. Aku tidak melakukannya, tidak mengharapkan Anda untuk melakukan perubahan jenis kelamin. Xiao Qinglong mencibir sebelum Anda bertemu dengan saya, Anda selalu berpenampilan buruk ini, oke. Wanita heroik itu tersenyum, dan berkata dengan tulus, saya Mei Ruonan, tolong beri saya saran. Saran, Guk-guk hitam itu mengangguk, dan kemudian menyentuh dagunya, sekarang bahkan ular berkaki 4 memiliki istri, bukankah sudah waktunya? Bagi Tuan Guk-guk masuk. Paman Monkey, Ling Luochen buru-buru memberi hormat, dibandingkan dengan Guk-guk hitam besar dan naga hijau kecil yang tidak bisa diandalkan, saudara Monkey jauh lebih serius. Kakak Hou mengangguk, apakah kamu menemukan musuh yang tidak dapat kamu tangani? Ling Luochen tidak bisa menahan keringat. Dia sedang bertarung atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Tidakkah menurutmu dunia ini damai sekarang dan kamu harus menemukan ayam? Apakah ada Monkey? Kami datang. Di tengah tawa cekikikan, 7 bayi susu muncul bersamaan. Bayi labu masih sama, tidak tumbuh dewasa, tetapi tidak menua sama sekali. Mereka bukanlah makhluk dalam pengertian umum, tetapi harta asal yang lahir dari jurang purba, yang dapat sepenuhnya menyerap unsur kehidupan dan memiliki umur panjang yang tak ada habisnya. Hei, kenapa semua bayi ada di sini? Lin Luo juga jatuh dari langit, di belakangnya ada Zhou Heng dan Chu Hao, mereka bertiga telah mencapai tingkat kuasi kaisar dan bersaksi di Pulau Kaisar. Apakah hari ini hari yang besar? Zhou Heng juga bertanya sambil tersenyum. Satu demi satu, orang-orang muncul lagi, seperti Jing Haoran, Sui Qingchang, dan seperti Kaisar Wuya, Raja Lingtian, dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tingkat kaisar berkumpul kembali. Saat ini, Ling Han keluar dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini mengejutkan semua orang dengan kekuatan Ling Han saat ini, apalagi yang bisa mengganggunya. Hanya kakak Hou yang menunjukkan kegembiraan kakak kedua, apakah ada musuh baru? Tongkat besinya sudah lapar dan haus. Ling Han berkata, saya merasakan perubahan di dunia, yang samar-samar membuat jantung saya berdebar. Semua kaisar terkejut. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Ling Han saat ini, dia pasti orang pertama dalam sejarah, tetapi bahkan dia memilikinya perasaan seperti itu. Rasakan, apa yang akan terjadi. Ledakan, seolah menjelaskan kata-kata Ling Han, saya melihat udara ungu naik di antara langit dan bumi, berubah menjadi sinar cahaya yang tak berujung. Ini, Ling Han melepaskan kesadarannya, seluruh alam semesta berada di bawah tatapannya, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh alam semesta dipenuhi dengan energi ungu. Apakah ada keberadaan yang tidak diketahui yang akan muncul? Pada saat ini, seorang pelayan bergegas mendekat, terengah-engah. Semua kaisar sedikit gugup, dan ketika mereka tiba-tiba melihatnya berlari dengan ekspresi bingung di wajah mereka, mereka semua berpikir bahwa sesuatu yang penting telah terjadi, dan segera melihat ke atas.
Ditatap oleh kaisar sebesar itu, pelayan itu hampir mati ketakutan. Untungnya, bagaimanapun, dia adalah pelayan dari keluarga Ling, jadi dia tidak bisa menolak, dan buru-buru berkata, "Tuanku, Nyonya Han lahir." Nyonya Han, tentu saja, adalah Chimeng Han. Ling Han tertegun sejenak, lalu sangat gembira. Chimeng Han telah hamil selama jutaan tahun, tetapi dia tidak pernah bisa hamil, yang membuatnya hampir mati karena kecemasan. Karena kuasi kaisar hanya memiliki umur 5 juta tahun, tetapi lelaki kecil ini telah berada di dalam rahim ibu selama beberapa juta tahun, dan bahkan orang suci dapat bertahan hidup beberapa kali sampai mati. Akhirnya melahirkan. Dia bergegas menuju halaman dalam. Para kaisar juga tercengang, lalu tertawa. Tak heran Ling Han ketakutan, karena ia memiliki firasat bahwa anaknya akan datang ke dunia, terhubung dengan darah, pasti akan ada sentuhan. Tapi, apa sih udara ungu ini? Namun, mereka juga malu untuk pergi ke halaman dalam, jadi mari kita tunggu Ling Han keluar lagi. Ling Han berlari ke halaman dalam dan melihat Chimeng Han berbaring di tempat tidur dengan bayi kecil di pelukannya. Kelahiran, bisiknya. Yah, ini anak perempuan, kata Chimeng Han, dan menyerahkan putrinya kepada Ling Han. Ling Han mengambilnya dengan hati-hati, tidak peduli berapa kali dia menjadi seorang ayah, ketika kehidupan baru muncul, dia selalu penuh kejutan. Ini adalah gadis yang sangat cantik, meskipun dia baru saja lahir, sudah terlihat bahwa ini adalah janin yang cantik. Bayi perempuan, Ling Han tertawa. Bayi kecil itu tidak takut sama sekali, dan tersenyum pada Ling Han, dan mengulurkan dua tangan kecil yang gemuk, menggaruk ke arah wajah Ling Han, seolah menyentuh wajahnya. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, Ling Han terkejut menemukan ada udara ungu yang mengalir di antara jari-jari bayi kecil itu. Ini. Ternyata keberadaan yang membuat hatinya terlonjak sebenarnya adalah bayi mungil ini. Betapa menakjubkannya seluruh Xingyu terguncang dan energi ungu turun saat lahir. Melihat pria kecil ini, Ling Han tiba-tiba merasakan keakraban. Pada saat ini, bayinya menangis, karena dia terus berusaha meraih wajah Ling Han, tetapi dia tidak bisa. Ling Han dengan cepat mendekatkan wajahnya ke arahnya, membiarkan si kecil meraihnya. GGG, pria kecil itu langsung tertawa. Beri dia nama, kata Chimeng Han dengan lembut di samping. Ling Han sedikit malu, dia selalu tidak kompeten dalam hal menyebutkan nama, dan akan menyerahkan tugas ini kepada Chimeng Han, tetapi kilasan inspirasi muncul di benaknya. Ini disebut Ling Xingyue. Begitu kata-kata itu keluar, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Mengapa dia memilih nama ini? Dengan baik, tiba-tiba dia gemetar, dan akhirnya menyadari mengapa si kecil memberinya perasaan yang akrab. Permaisuri Xingyue, permaisuri yang tiada taraf ini sebenarnya bereinkarnasi sebagai putrinya. Tidak, jejak jiwa telah hancur, dan tidak mungkin untuk bereinkarnasi. Ling Han berpikir lagi dan memikirkan kemungkinan. Permaisuri Xingyue meninggal di dunia batin Ling Han, tetapi dia terlalu kuat, dan mungkin ada untaian fragmen kehendak yang terintegrasi ke dalam tubuh Ling Han, dan kemudian, memanfaatkan kesempatan untuk memasuki tubuh Chimeng Han, berubah menjadi kehidupan baru. Jika tidak, bayi mana di dunia yang perlu hamil selama jutaan tahun? Permaisuri tak tertandingi ini akan muncul kembali. Atau putrinya. Ling Han menatap wajah kecil putrinya, tapi ada senyum lembut di sudut mulutnya. Ini putrinya, dan dia akan melindunginya dengan nyawanya. Waktu berlalu, generasi kaisar baru muncul dan berubah menjadi Dao, dan keruntuhan dunia akhirnya berakhir. Pada saat terakhir dari periode Stiren, langit dan bumi mulai menyusut dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti ledakan besar ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, sangat cepat dan dahsyat. Bintang-bintang meledak satu demi satu, dihancurkan oleh kekuatan langit dan bumi yang tak ada habisnya. Kehidupan di seluruh alam semesta hampir musnah dalam sekejap, dan langit serta bumi mundur ke satu titik. Dan pada titik ini, Ling Han juga berubah menjadi seukuran biji sesawi, menahan kekuatan pemerasan seluruh alam semesta dengan kekuatan langit dan bumi yang sama. Sangat seimbang. Di dunia batinnya, itu penuh dengan vitalitas. Guk-guk hitam besar, Qinglong kecil, Ratu, Hunyu, Chimeng Han, mereka semua memasuki dunia batin dan lolos dari siklus langit dan bumi ini. Namun, banyak juga kaisar agung yang belum memasuki dunia batin. Mereka memilih untuk kembali ke surga dan bumi, dan tidak berniat memasuki tumpukan berikutnya. Untuk ini, Ling Han menyatakan rasa hormat dan tidak ikut campur. Tak terhitung tahun berlalu, boom, tiba-tiba ada ledakan besar di dunia, materi dan energi tak berujung dimuntahkan dari satu titik, alam semesta mengembang dengan cepat, dan membentuk bentuk yang belum sempurna.
Tumpukan baru telah tiba. Partikel yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembang dan berubah menjadi bintang, dan salah satunya berubah menjadi bentuk manusia. Ling Han tiba-tiba membuka matanya. Bagian kedua selesai dan seluruh buku selesai. Tamat.